Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wasallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara alhamdulillah yang sangat besar adalah kembalinya suara ana. Pada hari Sabtu Ahad yang lalu, ana berada di kota Bangka Belitung dengan suara yang hampir susah untuk keluar. Dikirain batuk, ternyata ada radang di pita suara. Dan setelah berkonsultasi dengan ikhwan kita yang spesialis THT, beliau mengatakan minum obat ustadz dan harus istirahat, nggak ngomong seminggu. Ana bilang, gimana caranya? Ini Pekalongan sudah menanti. Akhirnya ikhtiar minum obat, batalkan seluruh kajian Pekanbaru untuk istirahat untuk Pekalongan. Masya Allah. Alhamdulillah suara hari ini agak semakin membaik, izin dari rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Intinya adalah mari kita berusaha terus setiap hari untuk pandai melihat rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena itu adalah merupakan sebuah kata kunci kalau ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tak akan ada seorang muslim muslimah pandai bersyukur kalau dia tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudaraku, muslim dan muslimah, hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, ketahuilah bahwa kalau orang tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Dan manakala dia tidak pandai bersyukur kepada Allah, satu kata pasti, dia masuk ke dalam kufur nikmat. Karena Allah hanya memberikan kepada kita dua pilihan, imma bersyukur atau kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur, aku akan pasti tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Kalau kalian kufur, kalau kita tidak masuk ke dalam bagian syukur, otomatis akan masuk ke dalam bagian kufur. Yang terjadi inna adzabi lasyadid. Dan manusia yang hidup sekarang ini banyak tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Rahmat dan nikmat Allah setiap hari dia rasakan, setiap hari dia nikmati, tanpa dia pandang itu sebagai rahmat dan nikmat Allah yang besar. Padahal Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, tak sanggup kalian menghitungnya, saking banyaknya. Aneh kalau seorang muslim hidup tak bisa melihat rahmat Allah yang Allah katakan saking banyaknya kalian tak sanggup hitung. Allah katakan saking banyaknya kalian tidak akan sanggup hitung. Kemudian orang muslim hidup, mana rahmat Allah itu? Nggak ada, nggak banyak seperti yang Allah katakan. Dan kalau itu yang terjadi, sudah pasti yang salah manusianya. Karena Allah mustahil salah. Bukan Allah namanya kalau salah. Allah tidak pernah melakukan salah, dan tidak pernah ada satu kesalahan pun yang Allah lakukan.
Berarti manusianya yang salah. Manusia yang tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah yang Allah katakan tak terhitung itu. Ini ana selalu sampaikan kepada saudariku muslimin dan muslimat, kalau Allah mengatakan sesuatu dan kita tidak seperti yang Allah katakan, kita harusnya sedih. Kenapa saya tidak seperti yang Allah katakan? Kenapa saya berada pada satu posisi tidak sama seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Mari introspeksi diri. Apakah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang sudah rajin mengaji seperti antum, Masya Allah, Tabarakallah, sudah merasakan setiap hari rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara tak terhitung itu? Sudah rasakan atau belum? Kalau belum, antum masih salah. Lakukan introspeksi diri, perbaikan sampai seperti yang Allah katakan. Dan yang paling sering manusia salah karena dia salah melihat dan memandang. Rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar dia sepelekan. Dan rahmat Allah yang biasa-biasa saja, rahmat juga tapi tak terlalu hebat, dia besar-besarkan. Itu yang sering terjadi. Apa rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar? Banyak. Mata adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Lisan adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Telinga pendengaran adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Tangan dan kaki adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Belum jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, darah, tulang, daging. Semua itu rahmat dan nikmat Allah tiada tara yang manusia sering sepelekan, sering tidak anggap sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Mereka anggap nikmat yang biasa-biasa saja. Sementara nikmat yang tidak besar sebenarnya, nikmat yang biasa-biasa saja, semisal uang 50 miliar, itu rahmat yang biasa-biasa saja, bukan nikmat yang besar. Dia besar-besarkan. Bukti bahwa 50 miliar tak besar, tak ada di antara manusia yang berakal yang mau matanya dijual dengan 50 miliar. Antum mau mata antum dibeli orang 50 miliar? Ayo jawab. Perlu istikharah? Nggak perlu toh? Antum akan tolak 50 miliar toh? Kalau mau membeli kedua bola mata, itu artinya mata kita lebih mahal daripada itu. Kalau kemudian dengan 50 miliar dia mau beli lisan kita, ada orang berakal mau jual? Nggak ada. Itu artinya lisan kita berapa harganya? Padahal tanpa lisan kita masih bisa mengutarakan keinginan. Tanpa mata kita masih bisa keliling dunia loh. Lalu berapa harga yang pantas untuk jantung antum? Berapa harga yang pantas untuk paru-paru antum? Berapa harga yang pantas untuk seluruh tulang belulang yang ada dalam tubuh kita? Subhanallah. Kapan kita perhatikan itu sebagai rahmat dan nikmat Allah tiada tara? Orang yang mentadabburi Al-Quran, dia mendengarkan Allah berbicara tentang nikmat-nikmat luar biasa. Ternyata di antara nikmat yang Allah sebut, mata, bibir, lisan, persendian, tangan, kaki, hati, pendengaran, mata, disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah ketika menyebut nikmat, fahamlah kita bahwa itu nikmat yang sangat teramat besar. Dan tidak dalam satu ayat pun Allah mengatakan harta dunia besar. Tak ada, silakan cari. Dan tidak ada dalam satu hadis pun Rasulullah mengatakan harta dunia itu besar. Selalu dikerdilkan di dalam Al-Quran dan selalu dikerdilkan di dalam hadis. Ada apa kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang sudah rajin mengaji membesar-besarkannya? Mana yang namanya mengikut Al-Quran, mana yang namanya mengikut hadis? Kalau Nabi mengkerdilkan, kita membesar-besarkan. Mana yang namanya ittiba'? Mana yang namanya mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi mengkerdilkan, kita membesar-besarkan. Dan memang tidak besar. Emas sebesar tiang masjid ini, kalau orang mau membeli dengannya jantung antum mau jual nggak? Hah? Pasti nggak ada orang yang mau jual, pasti. Walaupun emas sebesar tiang masjid, walau emas sebesar masjid itu sudah. Karena jantung kita lebih mahal daripada emas sebesar masjid.
Demikian paru-paru kita, demikian tulang belulang kita. Nggak ada orang yang berakal emas sebesar masjid, pembeli tulangnya dia jual tulangnya. Maka benar, kerdil. Apatah lagi kalau sudah dihadapkan harta dunia dengan pahala yang Allah siapkan dalam setiap amal saleh. Itu terlihat dunia kerdil sekali. Kita semua tahu Nabi SAW bersabda, 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana dunia dan mana dunia, harta dunia dibanding nikmat pahala salat sunat fajar. Dan ketika Nabi mengatakan nikmatnya lebih baik daripada pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu ada di akhirat, cuman belum diberikan kepada kita. Maka pandailah menjadi hamba yang bersyukur. Dan kata kunci menjadi hamba yang bersyukur adalah pandai melihat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan hidup seperti kebiasaan banyak orang yang dibesar-besarkan harta. Yang dibesar-besarkan harta. Nabi Anda tidak pernah membesar-besarkan harta. Allah di dalam Al-Quran tidak pernah membesar-besarkan harta. Hanya kita tertipu oleh kebiasaan masyarakat, tertipu oleh bacaan di tengah masyarakat, tertipu oleh tontonan di tengah masyarakat, tertipu oleh mata kita sendiri. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau suri tauladan. Karena banyak manusia mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan, sebenarnya tidak meneladani Nabi Muhammad SAW. Hanya lisannya saja yang mengatakan itu, amalannya tidak sama sekali. Dan ketika amalan sudah tidak sama dengan lisan, yang Allah nilai amalan dan bukan lisan. Percuma kita mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan saya. Nabi Muhammad suri tauladan kata, kalau seandainya dalam amalan kita tidak menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Yang Allah akan lihat itu amalan, bukan lisan. Dan lisan kalau diucapkan berbeda dengan amalan, lisan itulah yang disebut orang lisan dusta. Kalimat itulah yang dikatakan orang kalimat dusta. Kapan? Kalau yang dia katakan tak sama dengan apa yang dia kerjakan. Sepakat seluruh penduduk bumi, dari timur sampai barat, utara sampai selatan. Kalau lisan sudah tidak sama dengan pekerjaan, itu lisan dusta. Itu kalimat dusta. Dan Allah akan menilai amalan kita dan bukan lisan kita. Dan banyak orang mengatakan menjadikan Nabi suri tauladan, ketika benar-benar disuruh meneladani Nabi, nggak mau dia. Dia mengatakan kebiasaan di masyarakat kami tidak seperti itu. Dia mengatakan ayah dan ibu kami tidak mengajarkan kami seperti itu. Guru-guru kami dahulu tidak. Mana yang namanya Nabi Muhammad sebagai suri tauladan? Maka mari benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Apa yang beliau perintahkan, kerjakan. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Dan inilah insya Allah malam ini bahasan yang akan kita bahas. Ketika kita berbicara tentang kesempurnaan iman, kita mau tahu yang mana kesempurnaan iman itu. Ketika para ulama berbicara kapan sebuah iman sempurna, dan kita ingin menjadi orang yang beriman, yang keimanan itu sempurna itu, bagaimana caranya? Apa kriteria iman yang sempurna itu? Akankah kita sudah mengerjakannya sehingga kita sudah termasuk orang-orang yang insya Allah sempurna imannya, atau masih di sana sini banyak hal yang harus kita perbaiki untuk kesempurnaan iman itu? Dan semua kita pasti ingin itu. Dan iman bisa memiliki kesempurnaan. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, terutama ulama-ulama dalam bab akidah, berbicara tentang kapan iman itu menjadi sebuah iman yang sempurna. Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan peduli. Dan sebagian kebanyakan manusia yang hidup di permukaan bumi tak peduli dengan iman yang sempurna atau tidak sempurna. Yang ada di permukaan bumi kebanyakan hanya rasanya. Rasanya sudah menjadi orang yang beriman. Hanya rasanya, realitanya belum tentu. Hampir sama dengan minuman-minuman sekarang, ya. Rasa, hanya minuman tapi rasa. Rasa jeruknya entah kemana-mana, tinggal rasanya aja di situ. Rasa strawberry entah di mana-mana. Kalau itu hanya minuman, oke lah. Yang jadi problem kalau iman, rasanya sudah jadi orang yang beriman, iman entah kemana-mana. Ini yang berbahaya.
Kalau hanya rasanya saja dan tidak ada realita bukti dan tidak ada takaran, kapan? Kapan kemudian dikatakan seorang telah benar-benar beriman? Apa kriterianya? Bagaimana cara mengetahuinya? Dan bagaimana cara mengintrospeksi diri? Akankah saya benar-benar sudah sampai kepada keimanan itu, keimanan yang diinginkan, kesempurnaan iman yang diinginkan? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dari ini kita ingin sampaikan bahwa bahasan ini penting. Kenapa kita katakan penting? Supaya kita masing-masing bisa introspeksi diri, supaya kita masing-masing bisa menakar diri. Karena siapa yang tahu diri kita lebih daripada kita? Nggak ada. Tak ada yang lebih tahu diri saya lebih daripada saya. Sampai istri saya pun tidak tahu lebih daripada saya. Tentu yang lebih daripada saya adalah Allah. Namun soal manusia, tak ada yang lebih tahu siapa kita dibanding kita. Oleh karena itu, hal yang paling bodoh dilakukan manusia adalah membohongi diri sendiri. Dia berdusta kepada dirinya sendiri. Siapa yang dia dustai? Siapa yang dia bohongi? Dirinya sendiri. Maka dari sini ana ingin sampaikan kepada saudaraku, saudariku muslimin wal muslimat di kota Pekalongan dan pertemuan perdana, dan ana pun tidak tahu ternyata sudah 3 tahun diundang. Ana pun nggak tahu, Pak. Ya, memang undangan di sana sini, tapi ana nyatakan bahwa baru 2 tahun terakhir ana rajin safar. Sebelumnya pemalas. 3 tahun itu masih mending, 7 tahun ada yang nggak dapat, Pak. Di masa ana dulu malas keluar kota, ada masa-masa dulu, ya, sangat lama sekali. Tapi 2 tahun terakhir, wallahil hamd, Allah berikan kemudahan untuk bersafar, sehingga bisa mengunjungi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Sampai ada yang setelah 7 tahun kirim SMS, belum ada zaman WA waktu itu, Ustadz, sebenarnya antum mau nggak ke tempat kami? Setiap tahun kita minta, tahun ini belum bisa, lihat tahun depan. Tahun ini belum bisa, lihat tahun depan. 7 tahun loh Ustadz kami menanti. Tapi yang terjadi adalah anaknya memang malas safar. Tapi alhamdulillah di 2 tahun terakhir Allah berikan kemudahan, ya, dengan sesuatu yang Allah berikan kemudahan, akhirnya mulai rajin safar. Kerajinan orang Pekanbaru yang marah-marah, Ustadz kajian kosong, antum terlalu rajin safar. Serba sulit hidup ini memang. Di Masjid Pekanbaru ada kajian sekali sepekan, hari Selasa, dan setiap pekan pertama, pekan kedua, hari Sabtu, 2 bulan kosong. Safar terus. Ini live apa enggak ya? Udah nggak apa-apa kalau live. Intinya adalah bahwa Allah mudahkan. Kalau 3 tahun masih alhamdulillah itu, Pak. Ringan itu, mana Bapak nih? Alhamdulillah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada tahun 97 anak pernah datang ke Pekalongan. Ada urusan sebentar, kamu balik ke Jakarta. Tahun 97. Nggak ingat lagi gimana ke Pekalongan tahun 97. Nah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kita kepada bahasan kita, kesempurnaan iman. Mencapai kesempurnaan iman ada 3 poin. Mari kita introspeksi diri di dalam ketiga poin tersebut. Poin pertama, akankah akidah kita sudah sahihah? Poin pertama, akankah akidah kita sudah benar, sudah selamat? Seorang muslim, seorang muslimah wajib, sifatnya fardu ain. Setiap orang wajib punya akidah yang benar. Mari kita introspeksi diri. Sejauh mana kita telah memiliki akidah yang benar? Akidah yang benar adalah akidah yang bisa membentengi diri kita. Pertama, dari seluruh yang namanya syirik besar. 2, seluruh yang namanya kufur besar. 3, seluruh yang namanya kemunafikan besar. Kenapa kita katakan besar? Karena yang kerdil-kerdilnya bahagian maksiat. Riya, syirik kecil, maksiat. Dia dosa besar tapi maksiat, hitungannya bukan di bab maksiat letaknya.
Nanti akan kita bahas insyaallah taala biidznillah azza wajalla. Maka akidah seorang muslim yang sahihah, dia memiliki akidah yang membuatnya takkan lagi bisa dijamah oleh syirik besar. Dan ana yakin antum sudah belajar dan sudah banyak ustadz-ustadz di Pekalongan berbicara tentang syirik. Kesyirikan besar, memberikan ibadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertangkal dan jimat dan meyakini bahwa tangkal dan jimat itu menjaga kita, memberikan rezeki kepada kita, mengamankan perjalanan kita, mengamankan rumah kita, mengamankan diri kita dari mara bahaya, minta kepada dukun rezeki. Semua ini bagian daripada syirik besar yang tidak akan mungkin kita bahas satu persatu. Intinya adalah, kita harus punya akidah yang membuat kita tidak akan lagi terjerumus ke namanya syirik besar. Mengibadati selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, takut pengagungan kepada selain Allah, hilang dari diri kita. Kita memiliki akidah yang mantap, terhalang dari yang namanya syirik besar. Beribadah kepada selain Allah, menyamakan makhluk dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ini beberapa definisi para ulama tentang syirik. Imam makhluk yang kita angkat setara dengan Allah, atau Allah yang kita turunkan setara dengan makhluk, semuanya syirik. Sehingga makhluk dengan Allah setara. Dan itu yang kita nafikan, walam yakun lahu kufuwan ahad, di dalam Al-Quran yang kita ulang-ulang setiap hari. Tak ada lagi yang namanya kufu, setara dan sepantaran dengan Allah. Tak ada makhluk yang kita angkat tinggi sehingga selevel dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang mengangkat Nabi Muhammad setara dengan Allah. Itu kesyirikan, na'udzubillahi min dzalik, bukan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan Nabi Muhammad tahu seluruh ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah. Kalau Nabi Muhammad diyakini tahu ilmu gaib, berarti akidahnya tidak terjaga daripada syirik besar. Karena meyakini Nabi Muhammad mengetahui seluruh yang gaib, syirik besar. Kenapa? Nabi Muhammad sudah disetarakan dengan Allah, sudah bersekutu dengan Allah. Dan itu ada di tengah-tengah manusia. Kaum muslimin yang meyakini Nabi Muhammad tahu seluruh yang namanya gaib. Bukti sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam biografi hidup mereka, dalam sirah beliau, dalam sirah hidup Nabi Muhammad membuktikan Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Banyak cerita, namun cerita yang paling masyhur adalah cerita hilangnya kalung Aisyah. Itu cerita yang paling masyhur, dalam sejarah yang paling masyhur. Turunnya ayat tayammum, itu cerita yang sangat masyhur. Nabi Muhammad SAW, istrinya Aisyah mengatakan bahwa ya Rasulullah, kalung saya hilang. Kalau Nabi tahu yang gaib, kan Nabi tinggal bilang, tuh di sana tuh kalung tuh, ambil. Selesai kan? Kalau Nabi kita tahu yang gaib, ternyata Nabi tak tahu yang gaib. Dan Aisyah itu kalung minjam ke kakaknya. Makanya Aisyah ingin sekali nyari. Akhirnya Nabi Muhammad perintahkan para sahabat, udah cari. Aisyah kehilangan kalung, cari. Diperintahkan para sahabat nyari. Berarti para sahabat semuanya orang-orang saleh, penduduk surga, nggak ada tahu yang gaib. Sekiranya ada yang tahu yang gaib di tengah mereka, seperti keyakinan orang sekarang tentang orang yang saleh, tahu yang gaib, tahu di mana benda hilang. Kan tinggal Abu Bakar bilang, situ loh Rasulullah di bawah itu loh. Enggak. Sahabat pun mencari, termasuk Abu Bakar, manusia paling soleh setelah para nabi dan para rasul. Nyari sampai hari akhirnya gelap, nggak ketemu. Ini tidak akan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Tak ketemu. Lalu kemudian ada orang mengatakan, saya soleh, saya tahu di mana benda hilang. Lebih hebat anda dari Nabi dong, berarti kesolehan anda. Nabi dengan kesolehan yang seperti itu tidak sampai kepada menembus ilmu gaib. Makanya ini adalah kesyirikan, memahami ada orang yang tahu ilmu gaib, Nabi Muhammad tahu ilmu gaib, kesyirikan. Karena sudah menyetarakan Nabi dengan Allah. Kemudian akidah yang menyelamatkan daripada kufur besar. Kufur artinya ingkar, tak mau yakin, tak mau percaya dengan apa yang Allah katakan. Ini yang seperti ini saya nggak setuju, ini nggak benar, ini ayat yang seperti ini berbunyi, ini ayatnya nggak benar, harusnya sudah dihapus dari Al-Quran. Ini kufur besar. Ada orang yang meyakini
Allah itu nggak adil kepada kaum wanita. Kaum wanita disepelekan oleh Allah, kufur besar. Ingkar kepada apa yang Allah katakan. Dan cukup satu hukum yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, dia katakan, saya dengan hukum yang satu ini saya nggak mau terima, saya nggak bisa nerima ini hukum yang Allah turunkan yang satu ini. Cukup satu itu kesalahannya masuk di dalam dosa kufur besar yang membuat dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Karena kufur dengan syirik apabila disatukan, kufur maksudnya menentang, tak mau terima. Allah katakan begini, katakan enggak, walaupun dari Allah ya, walaupun dari Allah saya nggak setuju. Betapa banyaknya lisan kaum muslimin sekarang mulai ke arah-arah yang seperti itu. Ada yang tidak setuju hukum ini, ada yang tidak setuju hukum ini, ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu artinya dosa kufur besar. Ia halalkan, sudah jelas-jelas Allah haramkan, dia berani menghalalkannya, dan dia tahu di dalam Al-Quran diharamkan, dan dia yakin itu hukumnya halal. Kufur besar, na'udzubillahi min dzalik. Kita harus punya akidah yang menyelamatkan kita dari syirik tadi dan dari kufur yang seperti ini. Dan kita harus memiliki akidah yang menyelamatkan kita dari kemunafikan besar. Dan kemunafikan besar adalah orang yang sebenarnya hatinya tidak menerima Islam, namun amalan luarnya mempertontonkan Islam. Ini jarang terjadi, kecuali dalam posisi umat Islam kuat. Mulai banyak orang-orang munafik, kemunafikan besar. Intinya saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, mari introspeksi diri kita, belajar akidah kita, membaca kitab-kitab akidah kita, buku-buku kita. Apakah kita telah memiliki akidah yang membuat kita tak lagi terjerumus ke dalam yang namanya syirik besar? Apakah kita memiliki akidah dan keyakinan yang membuat kita takkan lagi terjerumus ke dalam yang namanya kufur besar? Itu yang paling penting. Adapun kemunafikan besar, insya Allah tidak, walau harus kita takuti. Walau harus kita takuti. Karena Umar, semulia-mulia makhluk Allah, takut yang namanya kemunafikan besar ada pada dirinya. Apalagi kita. Namun mudah-mudahan tidak. Karena yang namanya munafik besar itu sebenarnya hatinya benci Islam, nggak suka Islam. Hatinya suka agama nenek moyangnya, tapi terpaksa harus pura-pura Islam. Ini adalah kemunafikan besar. Adapun kemunafikan kecil beda luar dalam. Ngomong dusta, janji tak tepat janji, dikasih amanah khianat, luar dalam beda. Ini kemunafikan kecil, masuknya maksiat. Masuknya ke dalam apa? Maksiat. Adapun yang tiga ini kita harus punya akidah yang selamat, yang menyelamatkan kita tidak lagi terjerumus dalam syirik besar. Mungkin ana hanya mengatakan mungkin ya, di antara kita yang hadir, hanya mungkin, ana hanya mengatakan mungkin saja di antara kita yang hadir ya, kalau hari sudah hujan, kemudian anak kita mau walimah pesta, nyari-nyari pawang hujan, mungkin ana nggak tahu. Kalau ada di tengah kita yang hadir sekarang ini, atau yang sedang menyaksikan acara sekarang ini, kita katakan itu syirik besar, nggak boleh. Kita harus punya akidah yang tidak lagi percaya kepada mereka. Karena di tengah kaum muslimin banyak, di Pekanbaru banyak, kalau nggak tahu di Pekalongan seperti apa. Di Pekanbaru masih banyak yang nyari-nyari pawang hujan itu. Ketika anaknya mau walimah kemudian dicari, terlihat mendung, kemudian cari pawang hujan, komat kamit, akhirnya nggak jadi hujan. Dia katakan mantap pawang hujan, hebat, dia bisa pindah, dia bisa. Subhanallah. Tahukah dia apa artinya? Allah ingin turunkan hujan, pawang hujan nolak, pawang hujan menang. Yang kalah siapa? Subhanallah. Adakah orang mukmin punya akidah seperti ini? Kalah Robnya dengan pawang hujan, kalah Allahnya dengan pawang hujan, dipuji-pujinya pawang hujan, Allah menurunkan hujan, ditolak oleh pawang hujan, menang pawang hujannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pantaskah Allah benci kepada orang-orang yang seperti ini? Pantas. Karena ada seorang manusia yang bisa mengalahkan Allah sang pencipta, Allah sang pengatur. Namun ini beredar tanpa disadari bahwa seorang muslim memanggil pawang hujan, dan ketika Allah takdirkan berhasil, yang itu hanya sebagai materi ujian. Kamu percaya aku atau percaya pawang hujan? Ujian kata para ulama. Hanya ujian. Ketika apa yang dilakukan oleh mereka pembuat syirik itu, Allah kabulkan ujian keimanan. Percaya siapa kamu? Dilarang oleh Nabi Muhammad, dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Apakah engkau percaya dengan larangan itu, atau anda percaya dengan mereka? Ketika percaya dengan mereka, masuk ke dalam syirik besar.
Mari introspeksi diri, ya. Dan ana sangat berharap antum ini tak malas membaca buku-buku akidah, tidak malas membaca buku-buku akidah, dan tidak malas duduk di majelis-majelis yang ustadznya berbicara akidah, karena itu yang paling penting, yang pertama kali kalau ingin kesempurnaan iman. Dan orang mulai malas duduk di majelis akidah, orang mulai malas membaca buku akidah. Padahal Allah sudah mudahkan akidah semudah-mudahnya. Antum kalau tahu kitab tafsir bisa 12 jilid, 16 jilid. Kitab hadis bisa 12 jilid, 16 jilid, 27 jilid. Kitab akidah 1 jilid, 2 jilid. Satu banyak kitab akidah itu. Kadang-kadang tebal sedikit, tapi 1 jilid aja. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin memudahkan bab akidah agar kita gampang, agar kita tidak bosan membacanya. Adapun yang berjilid-jilid ini tugas para ulama, tugas para penuntut ilmu untuk menggali ilmu dari dalamnya. Adapun akidah Allah perintahkan kepada kita semua. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah tak mau membaca buku-buku akidah. Ya, di antaranya Fathul Majid, beredar di mana-mana sudah. Kitab yang kalau satu itu antum dalami, antum bentengi iman antum, antum bentengi akidah antum, sudah tidak terjebak kepada contoh-contoh yang dibawakan di dalam, insya Allah antum punya akidah yang kuat, yang kemudian dengannya mudah-mudahan terjawab satu poin pertama, bahwa kita memiliki akidah yang membuat kita terbenteng dengan izin Allah dari terjerumus ke dalam syirik besar, terjerumus ke dalam syirik besar, terjerumus ke dalam kufur besar, dan terjerumus membentengi kita untuk tidak terjerumus ke dalam syirik besar. Benarkah kalimat saya? Saya takut kalimatnya salah. Membentengi kita untuk tidak terjerumus, betul? Tidak terjerumus ke dalam syirik besar, tidak terjerumus ke dalam kufur besar, dan tidak terjerumus ke dalam kemunafikan besar. Dan kalau kita tidak hati-hati bisa masuk ke syirikan itu. Seperti yang tadi, mungkin nggak hati-hati masuk pawang hujan, nggak hati-hati masuk tangkal dan jimat. Nah, kalau itu sudah baik, baru kemudian berusaha untuk menjauhkan diri dengan akidah yang benar, terjauh dari syirik kecil, terjauh dari kufur kecil, terjauh dari kemunafikan kecil. Kadang-kadang bab syirik juga di lisan, syirik kecil ada di lisan. Namun ini untuk kesempurnaan iman yang penting pertama kali adalah yang besar-besar itu dijauhi. Mari kembali kita introspeksi diri. Azan kah? Baik, kita dengarkan suara azan, kita jawab suara azan, dan kita lanjutkan insyaallah setelah azan dikumandangkan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang pertama. Mari kita bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana saya punya akidah yang sahihah? Sejauh mana akidah saya sudah benar? Itu dia bahasan pertama. Masuk kita kepada poin yang kedua. Untuk pertanyaan, apakah saya sudah sampai kepada kesempurnaan iman? Sekiranya di poin pertama kita lulus, bukan dibuat-buat, tapi introspeksi diri, tanya ke Ustaz, alhamdulillah, semua kesyirikan saya tidak lakukan lagi, semua kekufuran tidak pernah terjerumus lagi, saya juga bukanlah munafik besar, alhamdulillah selamat. Itu yang paling penting. Setelah itu, introspeksi yang kedua adalah lakukan seluruh yang diwajibkan Allah kepada kita. Lakukan seluruh yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita dengan ilmu, melakukan yang wajib dengan ilmu. Kita tahu Allah mewajibkan kita beberapa hal, dan yang Allah wajibkan itu sedikit, tak banyak, ya, sangat sedikit. Dan ini anak selalu katakan kemana-mana kepada kaum muslimin dan muslimat, Allah itu sayang kepada kita, Allah itu pengasih dan penyayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah yang Allah wajibkan itu jumlahnya sedikit sekali. Namun manusia dimasuki oleh iblis, syaitan dan bala tentara membuat Islam itu berat, Islam itu.
Subhanallah. Padahal Islam itu ringan. Allah meletakkan Islam di atas pondasi gampang. Allah bangun Islam di atas pondasi mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesusahan. Berarti Islam Allah bangun di atas pondasi gampang, pondasi mudah. Namun iblislah yang datang kepada manusia dan mengatakan berat kalau beragama. Kalau beragama sulit. Kalau agama itu serba nggak boleh. Itu syaitan yang datang. Allah sudah mengatakan di atas kemudahan Allah bangun. Islam ini di atas yang mudah. Nabi Muhammad selalu mencari yang mudah untuk umatnya. Dan di dalam apa yang Allah wajibkan nampak kemudahan itu. Kita ambil contoh rukun Islam yang 5. Semuanya wajib toh? Mudah sekali, subhanallah. Pertama, syahadat. Kita bersyahadat masuk Islam. Seandainya kita dulunya di luar Islam masuk Islam dengan bersyahadat, sekiranya ayah ibu kita adalah muslim, tetap laku syahadat kita. Nggak perlu diulang-ulang seperti aliran sesat yang mengatakan nggak laku syahadat Anda. Itu aliran sesat, harus di depan guru saya mengucapkannya. Itu cukup sebagai indikasi aliran sesat. Apa yang kita bawa dari ayah ibu kita muslim dan muslimah adalah muslim, tidak perlu diulang-ulang. Namun kita perlu pertahankan sampai akhir hayat. Jangan sampai la ilaha illallah yang kita syahadatkan itu dibasmi oleh kesyirikan, dibasmi oleh kekufuran. Tadi sudah terbentengi. Ya. Kemudian kewajiban berikutnya adalah sholat. Sholat gampang. Bagaimana gampangnya? Hanya 5 kali sehari dan semalam. 1 kali sholat kira-kira kita berapa menit butuh waktu? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, yang wajib kan cuma itu ya. Kira-kira kita butuh berapa menit? 10 menit. Udah pakai nangis itu Pak. 10 menit itu. Rata-rata orang sholat berapa menit? 5 sampai 7. Katakanlah 7. 7 kali 5 35. Sadarkah kita berapa menit sehari semalam? 1440 menit sehari semalam. Allah hanya minta 35. Lihat yang lainnya Allah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, pakailah waktu ini. Anda mau cari uang, mau cari apa, pakailah. Namun yang 35 tidak boleh absen. Subhanallah, hanya 35 Allah minta. Itu kalau sholat kita 7 menit. Kalau 5 menit kali 5 25 menit yang Allah minta. Tersisa 1415. Tidak mudah itu. Demi Allah mudah semudah-mudahnya. Setelah sholat ada zakat. Banyak Allah minta? Hanya 2,5% sekali dalam setahun. Ya Allah, gampangnya. Kalau Allah anugerahkan, Allah juga yang ngasih kita uang 1 miliar. Kita hanya wajib keluarkan 25 juta. Sisa 975 juta. Subhanallah. Hanya 25 yang Allah minta. Untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh harta kita. Untuk mereka yang bingung besok sekolah bayar sekolah anak seperti apa, besok mau sewa rumah mau dibayar pakai apa, untuk mereka. Tapi ingat, 975 juta berbanding 25 juta. Alangkah mudahnya agama ini. Itu pun sekali dalam setahun. Kemudian ada puasa Ramadan. Itu pun ringan dan gampang, mudah. Karena Allah ciptakan setahun ada 360 hari. Yang wajib berpuasa berapa hari? 30 hari. Yakin antum puasa 30 hari Ramadan? Ana enggak. Ana setengahnya saja, siangnya malam enggak. Serius Pak, Ana enggak 30 hari Ramadan puasa Pak. Ana hanya puasa siangnya saja, malam Ana enggak puasa. Betul tidak? Itu artinya Ramadan yang 30 hari hanya setengahnya loh kita puasa. Betul? Jangan sampai salah tangkap antum. Pulang-pulang nanti Ustaz Mauludi bilang puasa Ramadan 15 hari. Bisa jadi aliran sesat kita nanti. Maksud Ana yang 30 hari itu hitung siang malam toh. Puasanya hanya setengah. Siangnya saja, malam toh nggak puasa kita. Bahkan ketika mau puasa siangnya, Allah katakan sahurnya akhir-akhirkan aja. Tuh. Giliran berbuka puasa, cepat buka puasa, cepat. Kalau bila perlu bisa antum buka puasa sebelum azan, bagus. Ana pernah lakukan. Di Jeddah, pinggiran Jeddah itu di apa? Di masjid terapung kata orang itu. Takaran masuk berbuka puasa tenggelam matahari apa azan? Tenggelam matahari. Kita di pinggir pantai.
matahari nampak tenggelam, bismillah, anak buka puasa, orang belum azan. Dan itu sunnah yang terhebat. Namun ditegur oleh jemaah, Ustaz belum azan kok udah buka puasa. Kayak jemaah lebih tahu ilmu daripada Ustaz. Kita mengamalkan yang paling afdol, Pak, berbuka puasa sebelum azan berkumandang, dan itu sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Enak ilmu, beramal pakai ilmu itu sedap, gampang. Saya udah buka puasa di depan jamaah anak. Ustaz kok berbuka puasa? Buka puasa, anak bilang. Waktu berbuka puasa sudah datang, walaupun belum azan. Ada sekitar 1 menit bedanya antara matahari tenggelam dengan azan berkumandang. Kita nampak matahari tenggelam di laut, udah habis matahari, makan. Seperti itu juga antum yang bisa melihat matahari tenggelam. Nggak tahu sebelah mana di sini. Kalau bisa melihat matahari tenggelam di sebelah mana, antum lihat matahari belum azan, makan. Minum segera, karena waktu berbuka sudah datang. Semakin cepat semakin dicintai dan diridhoi Allah. Tuh, itu yang Anda katakan tadi, berbuka puasa sebelum azan berkumandang. Jangan salah paham lagi. Nah, coba lihat, hanya 15 hari, Pak. Artinya tersisa 345 hari untuk makan dan minum. Dan kalau tidak kita isi 1 hari pun dengan berpuasa, Allah nggak pernah marah. Tapi yang 15 hari total, jangan sampai tidak berpuasa. Alangkah mudahnya 15 hari total, sementara masih tersisa 345 hari untuk makan dan minum. Nggak cukup waktu untuk makan dan minum yang 15 hari mau dipakai juga. Berhaji sekali seumur hidup, sekali seumur hidup. Dan kalau antum tahu haji itu 6 hari aja, mulai tanggal 8 berakhir tanggal 13, habis. Itulah haji. Adapun yang 40 itu hanya perjalanan pulang pergi, dilamakan di Madinah, dilamakan di Mekah. Namun yang namanya haji 8, 9, 10, 11, 12, 13 habis. Itu pun bisa didiskon, 13 jangan, 8 jangan, tinggal 4 hari. Dalam pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama jumhur, yang mengatakan tanggal 8 sunnah, boleh tidak dihadiri, tanggal 13 sepakat boleh tidak dihadiri tanggal 13 sampai tanggal 12 saja, nafar awal. 4 hari seumur hidup. Tidakkah mudah? Mudah. Ya, intinya adalah kalau kita ingin kesempurnaan iman, pertanyaannya adalah sudahkah kita lakukan semua kewajiban ini? Namun di atas ilmu, bukan ikut-ikutan. Bukan orang mengamalkan kita pun mengamalkan, tapi kita belajar. Ketika mau sholat, tahu ilmu bagaimana sholat yang benar dan diamalkan dengan ilmu yang benar. Mau puasa, tahu bagaimana cara berpuasa yang benar dan kemudian mengamalkannya dengan ilmu yang benar, bukan puasa ikut-ikutan. Kalau puasa ikut-ikutan, ya seperti yang terjadi di tengah masyarakat banyak. Udah sore hari keluyuran, buka jilbab. Bahkan setiap pulang sholat subuh mulai jalan tanpa jilbab. Kemudian masih ada yang riswah, masih ada yang makan yang pakai transaksi riba, padahal dia puasa. Yang puasa hanya makan dan minumnya, sementara yang haram tidak dia puasakan. Padahal maksud puasa adalah menahan diri dari seluruh yang diharamkan Allah, termasuk makan dan minum yang diharamkan di siang hari Ramadan. Saya selalu mengatakan, kalau nasi, kalau air yang Allah halalkan di luar Ramadan, Allah haramkan di dalam Ramadan, apa nasib yang Allah haramkan di luar Ramadan, di dalam Ramadan itu? Oleh karena itu, orang yang tidak berpuasa dari yang diharamkan Allah di bulan Ramadan, habis puasanya. Itu yang Nabi katakan, ada orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Karena apa? Dikikis oleh maksiat dia dalam ketika berpuasa. Maka berpuasa yang benar, puasakan mata, puasakan telinga, puasakan lisan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berbuka puasa. Nah, harus dengan ilmu, jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan ya begitu, 30 tahun sholat, nggak tahu bagaimana sholat yang benar. 30 tahun sholat, nggak tahu bagaimana sholat yang benar. Anda yang sampai saat ini masih membaca usolli salatal dhuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Anda mau bertanya, dari mana antum dapatkan niat yang harus diucapkan itu? Hadis mana antum dapatkan? Kalau masih ada, mudah-mudahan nggak ada lagi. Tapi kalau di tengah kita masih ada yang begitu, silahkan tanya, antum dapatnya dari mana? Hadisnya dari mana? Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, kemudian Imam Nasai. Semua kitab ini nggak ada hadis di dalamnya tentang masalah itu. Di mana antum dapatkan?
Ada Ustadz, di mana? Tuntunan sholat lengkap. Subhanallah. Ana lihat lagi, dulu waktu MD Ana juga belajar itu. Ketika lihat lagi sekarang, tak pakai hadis disebutkan oleh pengarang kitab itu. Tidak ada hadisnya. Seolah-olah dia sholat, dia tulis itu lalu kita ikuti. Kalau nggak percaya silakan pulang balik lagi ambil kitab itu. Kalau nggak percaya singgah besok beli. Di mana buku itu orang jual, coba lihat. Nggak ada hadisnya. Hadis pun nggak ada dicantum oleh dia. Karena memang nggak ada hadisnya. Namun lihat betapa banyak orang yang sudah 20 tahun baca terus, 30 tahun baca terus. Kenapa itu terjadi? Karena sholat tanpa ilmu. Tidak ada keinginan untuk belajar bagaimana sebenarnya sholat Nabi untuk dipraktekkan. Karena Nabi menyuruh kita seperti itu sholatnya. Kalian harus sholat seperti mana yang kalian mengetahui bagaimana cara saya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Bukan sembarang sholat. Ya. Kemudian demikian juga dengan puasa, demikian juga dengan haji, dengan umroh. Kita harus demikian juga dengan zakat. Ketika kita wajib zakat, belajar ilmunya. Harta yang mau saya zakatkan ini, cara mengeluarkan zakatnya yang benar secara ilmu syar'i seperti apa, dan amalkan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari daripada ilmu yang hak dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Kalau ingin kesempurnaan iman, syarat yang kedua seperti itu. Lakukan seluruh yang diwajibkan Allah, namun tidak ikut-ikutan. Dilakukan di atas ilmu. Tempat kita berpijak itu adalah ilmu. Kita tahu dan karena sudah belajar, kita amalkan karena kita telah belajar. Jangan ikut-ikutan. Salah satu jawaban manusia di alam barzakh ketika ditanya oleh malaikat, mereka mengatakan, aku hanya mendengar manusia mengatakan, lalu aku katakan seperti apa yang mereka katakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang dalam beragama ikut-ikutan. Sehingga malaikat mengatakan, la darait wa la talaut. Kamu tidak tahu dan kamu juga tidak mau membaca. Ini dikatakan Nabi SAW dalam hadis-hadis tentang pertanyaan, di antara pertanyaan malaikat di alam barzakh. Kamu tidak tahu, namun kamu juga nggak mau baca. Kamu tidak tahu, tapi kamu tak mau tahu. Itu lebih kurang maknanya. Kamu tak tahu, kamu tidak tahu, namun kamu tidak pernah mau tahu. Beda antara orang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Beda, Pak. Kalau orang yang tidak mau tahu, dia cuek. Udah. Itulah yang sekarang ini beredar di tengah masyarakat. Lebih baik nggak tahu dibanding tahu. Ini kaidah syaitan yang beredar di tengah manusia muslim awam. Lebih baik nggak tahu, Pak. Kenapa? Kalau nggak tahu dosanya sedikit. Kalau tahu dosanya tambah banyak. Lebih baik nggak tahu. Subhanallah. Itu kaidah. Kalau dipakai di bagian manapun urusan dunia tidak laku. Kenapa dalam agama laku? Coba lebih tahu mana, lebih baik mana nggak bisa nyetir atau bisa nyetir? Lebih baik mana pandai membangun bangunan atau tidak pandai membangun bangunan? Lebih baik mana pandai punya perusahaan atau tidak pandai punya perusahaan? Coba lihat, kaidah itu untuk urusan dunia aja nggak laku. Lebih bagus mana orang yang tahu ilmu mesin mobil, montir atau tidak tahu? Mana yang lebih baik? Selalu saja yang berilmu lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Kenapa dalam urusan agama dia bisa mengatakan lebih baik tidak tahu dibanding tahu? Apakah agama baginya lebih remeh daripada mesin mobil? Apakah agama baginya lebih remeh daripada bangunan rumahnya? Sehingga berani dia mengatakan soal agama lebih baik tidak tahu daripada tahu. La haula wala quwata illa billah. Ana selalu mengatakan ini kaidah syaitan yang dimasukkan dalam hati mayoritas orang awam malas belajar agama. Nah, jadi harus dilakukan di atas ilmu. Poin yang kedua, introspeksi diri kita. Apakah saya telah menjalankan kewajiban saya kepada Allah di atas ilmu? Salat, apakah setiap waktu salat saya sudah salat sesuai dengan kewajiban yang diwajibkan Allah dan saya telah lakukan di atas ilmu? Ketika saya harus untuk puasa Ramadan, saya telah melakukannya sesuai dengan yang diajarkan kepada saya, diperintahkan saya untuk melakukannya di atas ilmu. Kemudian yang ketiga, ketika kita bertanya ketika akan zakat, apakah saya melakukan zakat ini sudah di atas ilmu? Karena zakat kita lihat orang serampangan juga keluarkan zakat banyak. Ya, kita tidak ingin berpanjang-panjang di sini di poin ini. Kemudian kalau kita wajib untuk berhaji dan berumrah, maka kita harus lakukan juga sesuai dengan yang disunnahkan Nabi, dengan ilmu kita lakukannya.
Dan untuk poin yang kedua ini, insya Allah mayoritas orang yang ngaji sudah melakukan. Mereka sudah syahadat dan menjaga syahadatnya. Mereka sudah sholat, dan di mana-mana mereka rajin membaca buku bagaimana sholat Nabi, bahkan mendakwahkannya ke tengah masyarakat, ini loh sholat yang benar seperti ini. Kemudian mereka juga puasa Ramadan, mereka juga melaksanakan zakat kalau wajib zakat, dan bertanya kepada ustadz-ustadz. Dan subhanallah, ustadz-ustadz kita banyak yang tempat bertanya bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar, ya. Kemudian ketika berhaji, yang sudah ngaji rajin mencari travel-travel yang mengajarkan sunnah, dan ustadz-ustadznya mengajarkan sunnah. Itu sudah kita lihat sendiri. Insya Allah dalam poin ini agak aman sedikit. Yang kurang aman poin ketiga. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kalau ingin mencapai kesempurnaan iman setelah poin pertama, poin yang kedua adalah menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku muslimin, saudaraku muslimat, di poin yang ketiga ini kita berbicara agak sedikit panjang, karena masalah pencapaian kesempurnaan iman mayoritas orang yang sudah rajin ngaji di poin yang ketiga. Kita tahu ada beberapa hal yang Allah haramkan untuk kita lakukan, dimana kalau kita lakukan Allah marah, Allah tidak ridho, karena Allah mengharamkannya. Dan dengan kita belajar ilmu din, mulai duduk di majelis ilmu, mulai belajar dari ustaz-ustaz yang mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan Nabi SAW, kita mulai tahu ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Kalau ingin kesempurnaan iman, seluruh yang kita tahu haram itu semuanya harus coret. Apa yang haram di lisan, coret, saya nggak pernah lagi melakukannya. Apa yang haram di telinga, coret, saya tidak pernah lagi melakukannya. Apa yang haram misalnya di mata, coret, saya tidak pernah lagi melakukannya. Harusnya hasilnya coret, 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 coret. Kalau semua yang sudah kita ketahui dari yang diharamkan Allah, hasil dalam amalan kita semuanya coret, tidak pernah ini, tidak pernah lagi, ini tidak pernah lagi, ini sudah saya jauhi, ini sudah saya jauhi, dan semua yang kita tahu dari yang diharamkan Allah coret, sampai kita kepada kesempurnaan iman. Tapi pertanyaannya, apakah coret yang ada atau masih ada tanda checklist ini masih ada? Ini masih ada. Saya tahu ini haram, namun saya belum tinggalkan. Saya tahu ini haram, namun saya masih lihat. Saya tahu ini haram, masih saya bicarakan. Harusnya coret, Pak. Haram coret, nggak pernah lagi. Haram coret, nggak pernah lagi. Terus seluruh yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala harusnya coret. Hasilnya adalah coret. Coret tahu maksudnya? Tanda silang, Pak. Harusnya begitu. Dan itu yang Allah perintahkan, dan itu yang Allah mau, dan itu yang Rasul perintahkan kepada kita. Karena Nabi datang dengan perintah, wajib dikerjakan, dan Nabi datang dengan larangan, wajib ditinggal. Dan permasalahan yang paling sering terjadi, kita belum meninggalkan. Sekali lagi, kita tidak meninggalkan atau belum meninggalkan yang kita sudah tahu itu haram. Dan apa yang haram itu masih kita lakukan. Sebagian orang belum keluar dari transaksi riba, berarti dia belum sempurna iman. Sebelum orang belum keluar dari menipu dalam dagangan, berarti belum mencapai kesempurnaan iman. Sebagian orang belum berhenti daripada membuka aurat. Dia tahu itu haram tapi dia buka aurat. Sebagian orang belum berhenti daripada riswah. Sebelum orang belum, banyak yang harusnya ditinggalkan tidak dia tinggalkan. Sekali lagi, kita introspeksi diri. Ini nasihat untuk anak pribadi dan kita semuanya. Kalau kita ingin mencapai keimanan yang sempurna. Kalau masih ada, ya, mungkin di rumah nanti, kalau seandainya antum ada waktu sebelah menjelang tidur, tulis apa saja yang diharamkan Allah yang saya belum tinggalkan. Tak perlu diakui di depan manusia, cukup kita dengan Allah, cukup kita dengan diri kita sendiri. Karena agama itu kerjaan masing-masing, tidak perlu harus berjamaah.
Kita akan menyelamatkan diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujurlah kepada diri. Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa yang terbodoh adalah kita menipu diri kita sendiri. Jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada Allah. Itu yang paling bermanfaat. Kalau kita ingin nasihat ana barakallahu fiikum, satu, apa yang belum saya tinggalkan, 2, 3, 4, 5. Kalau kita jujur, mungkin lebih dari 10 ya mungkin, atau kurang daripada 10. Allahu a'lam. Kemudian setelah kita tahu apa yang kita tahu haram, yang belum kita tinggalkan, pertanyaan berikutnya, kapan mau kita tinggalkan? Seharusnya langsung, nggak pakai nantilah sekian tahun lagi, nantilah sekian bulan. Kenapa? Karena kematian tidak pernah datang kepada kita ngetuk pintu, Pak. Oh, nanti 3 bulan lagi. Siapa yang jamin umur kita 3 bulan lagi? Siapa yang jamin? Saudara-saudara kita hari ini berbicara dengan kita, besok wafat. Siapa yang menjamin? Dan kalau seandainya kita masih memiliki dosa yang kita istiqomah menjalankannya, subhanallah, dosa yang apa tadi? Istiqomah menjalankannya, kita keluar dari kepada kesempurnaan iman. Karena orang mukmin bukan tidak berdosa. Camkan baik-baik. Ini para ulama akidah berbicara. Orang mukmin bukan orang yang tidak berdosa. Nggak ada orang mukmin yang tidak berdosa. Namun orang mukmin berdosa. Pertama, dia tidak selalu melakukan dosa yang sama. Dia tidak istiqamah, dia tidak konsisten di atas dosa. Kalau ataupun terjerumus, sekali-sekali. Kemudian syarat yang kedua, ketika terjerumus, dia segera beristighfar dan minta ampun. Dan kalau itu terjadi, tidak mengurangi kesempurnaan iman. Boleh jadi suatu saat terjerumus, melakukan kesalahan, entah lisannya berdusta, lalu selalu dia istighfar, astagfirullah, saya melakukan hal yang telah diharamkan Allah kepada saya, minta ampun kepada Allah seketika. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah tsumma yatubuna min qarib. Taubat akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang melakukan satu kesalahan karena kebodohannya, kemudian segera beristighfar. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat untuk orang yang selalu dosa lagi. Artinya apa? Konsisten di atas dosa, komitmen di atas dosa. Sore ini melakukan dosa yang sama, besok sore melakukan dosa yang sama, pagi dosa yang sama, sore dosa yang sama, malam dosa yang sama, besok dosa yang sama. Dan itu subhanallah, kalau kita mau introspeksi diri, masih ada loh yang harus kita tinggalkan. Masih ada loh yang kita tahu haram, masih kita kerjakan karena menurut kita kebiasaan. Menurut saya susah, saya tinggalkan. Nggak ada yang susah. Kalau orang mukmin benar-benar beriman kepada Allah, nggak ada yang susah baginya. Termasuk rokok. Di sana sini masih ada keluhan, Ustadz, ada kawan kita 5 tahun masih ngerokok. Jangan 5 tahun, anak tahu 20 tahun masih ngerokok sekarang. Ada yang anak tahu rajin ngaji, sudah rajin ngaji, Pak, menjadi pengurus. Tapi anak tahu dia ngerokok. Dari mana anak tahu? Laporan orang kiri kanan. Begitu dia turun, jatuh rokoknya. Nggak sengaja Allah perlihatkan. Sudah 20 tahun ngaji, tapi belum juga meninggalkan rokok. Padahal dia tahu dari 20 tahun yang itu haram. Kebiasaan, pertemanan, bla 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 bla, alasan. Kapan kita akan tinggalkan? Ya mungkin di Pekalongan nggak ada. Mungkin ya, nggak tahu anak. Tapi melihat senyum jamaah kayaknya ada juga kayaknya. Ya, ternyata penyakitnya di mana-mana seperti itu. Sudah tahu kita haram, kapan kita tinggalkan? Seharusnya sekarang. Seharusnya nggak pakai diundur-undur. Karena begitu Nabi memerintahkan. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang, tinggalkan. Di sini nggak pakai angsur-angsur. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai kemampuan. Jadi yang lakukan sesuai kemampuan perintah, bukan larangan. Yang larangan itu bukan tinggalkan sesuai kemampuan, bukan. Salah pasang. Anak punya sebuah kajian judulnya salah pasang. Ya, dipasang di tempat yang salah. Sesuai kemampuan itu bukan dilarangan, namun sesuai kemampuan itu diperintah.
Apapun yang kuperintahkan kepada kalian, lakukan sesuai kemampuan kalian. Diperintah letaknya. Adapun dilarangan, apapun yang aku larang, tinggalkan. Tak ada Nabi mengatakan tinggalkan sesuai kemampuan. Nggak ada. Saya mau meninggalkan rokok Ustaz, biasanya 3, sekarang 1 bungkus dulu, tetap haram. Mau 1 bungkus, mau 1 batang, mau setengah batang, tetap haram. Dan cara yang terbaik, cara Nabi. Begitu benar-benar tinggalkan, itu akan gampang kita daripada angsur-angsur. Yang angsur-angsur nggak bakalan bisa. Karena yang namanya maksiat, Nabi yang merumuskannya. Cara yang terbaik, tinggalkan. Mari introspeksi diri. Kalau memang di dalam hati kita ingin menjadi orang mukmin yang memiliki kesempurnaan iman. Kalau ingin, pertama yang tadi, tanyakan akidah kita bagaimana. Sudah amankah kita dari syirik besar, dan seperti yang kita bahas tadi. Kemudian tanyakan kepada diri kita, apakah yang diwajibkan Allah telah saya amalkan dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Semua yang Allah perintahkan sudah saya kerjakan semuanya. Yang diwajibkan maksudnya, diperintahkan dalam tanda kutip wajib, sudah diperintahkan. Semua diperintahkan Allah dan Rasulnya yang wajib sudah saya kerjakan. Dan saya mengerjakannya tidak ikut-ikutan, tapi sudah benar-benar menimba ilmunya, belajar ilmunya dan mengamalkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, itu yang pertanyaan paling panjang, Pak. Dan di sini kerap kali syaitan itu datang kepada kita dan merayu kita. Alah, kamu kan udah 15 tahun ngaji, dosa kayak gitu sedikit nggak ada masalah lah gitu. Dikipas-kipas. Sehingga tidak jarang orang yang sudah ngaji masih nyaman di atas maksiat itu. Sekali lagi, kalau kita lakukan itu, kita tidak sayang kepada diri kita. Karena setiap maksiat yang kita lakukan dan kita tahu itu diharamkan Allah, kita mengundang azab dan bencana dan murka Allah kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, setiap pelaku maksiat yang diharamkan Allah, Allah mengatakan mereka menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena maksiat yang mereka lakukan kehancuran untuk diri mereka, bukan untuk orang lain. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa mengamalkan amal soleh untuk dirinya. Wa man asaa. Barang siapa yang berbuat hal yang buruk alias berbuat maksiat, fa alaiha. Dia yang merasakan akibat buruk daripada maksiatnya itu. Maka mari kita introspeksi diri yang ketiga, dan di sini poin yang paling panjang. Apalagi di tengah kaum muslimin dan kaum muslimat yang maksiat menebar begitu hebatnya, yang gratis begitu mudahnya, kalau harus dibayar begitu murahnya. Dan setiap kita bertemu dengan maksiat itu, bagaimana kita menjalankan syariat? Contoh kecil saja, ada misalnya baliho atau reklame, ada aurat wanita di situ. Apakah kemudian astagfirullah atau oh iya cantik juga ya? Kalau kemudian astagfirullah, berarti sudah menjalankan yang diperintahkan Allah. Karena melihat aurat wanita tidak hanya langsung direklame pun adalah melihat aurat. Kalau kita melihat lalu kita palingkan wajah, berpaling dari situ, berarti telah mengamalkan apa yang diperintahkan Allah untuk mencapai kesempurnaan iman. Namun kalau mata kita betah melihatnya, berarti kita telah melakukan maksiat. Padahal kita tahu itu maksiat. Itu contoh kecil saja misalnya. Ya, yang mungkin sebagian kita tidak memikirkan. Ya. Dan di negeri kita subhanallah, kita bawa mobil di depan kita ada aurat. Bagaimana kita berusaha menjauhkan mata kita? Karena terlihat dengan melihat dua hal yang berbeda. Sama dengan terdengar dengan mendengar dua hal yang berbeda. Bagaimana kita tidak melihat lagi? Kalau hanya sekedar terlihat kemudian menghindarkan, kita hindari dengan pandangan mata kita, itulah jalan untuk kesempurnaan iman. Namun kalau kemudian ada di depan mata kita, kita lihat juga, maka jauh kita dari yang namanya kesempurnaan iman. Karena kita masih mengerjakan hal yang kita tahu haram. Kita tahu itu haram, namun nafsu kita ingin melihatnya. Kita tahu itu haram, namun nafsu kita mau menerimanya. Kita tahu itu haram, namun nafsu kita masih ingin memberinya. Kita tahu itu haram, namun nafsu kita masih ingin mengucapkannya. Hal yang paling sulit sekarang ini membasmi ghibah dan namimah dari orang-orang yang rajin ngaji. Demi Allah, di mana-mana keluhan kaum muslimin, ghibah ustaz, namimah ustaz, ghibah ustaz. Ustaz pun dighibahinya. Tuh.
Subhanallah, sekarang ini Anda lihat ma'asyiral muslimin, dahulu kaum muslimin yang belum ngaji membicarakan rumah tangga selebriti. Itu rajin ngaji. Yang belum rajin ngaji ya, nggak ngaji. Selebriti ini cerai, ini ditampar, ini ditempeleng, ini berpisah, ini bulan madu, ini keluar negeri, ini nikah tanpa sebelumnya hamil duluan. Bicarakan itu. Namun ketika mulai ngaji, pembicaraannya mulai Ustadz ini begini, Ustadz ini begini. Ghibah juga sebenarnya. Sebenarnya nggak pindah Pak, dari ghibah selebriti ghibah Ustadz. Oleh karena itu hati-hati. Jangan kira dosa ghibah itu dosa ringan. Maksiat yang diharamkan Allah, yang Allah katakan memakan bangkai saudara kita yang sudah menjadi jenazah, mayat, kanibal, yang Allah haramkan di dalam Al-Quran, Rasulullah haramkan di dalam hadis. Sejauh mana kita menjaga lisan kita itu tidak lagi menggibahi manusia. Menggibahi manusia saja yang bukan ustadz dosa, ustadz double dosanya. Iya, karena kita menggibahi bukan sembarang orang dan bisa merusak namanya, membuat orang kemudian ya. Maka berhati-hati kita. Dan sekali lagi, kalau kita ingin, kalau kita mau, kalau antum tidak mau ya apa boleh buat. Tapi kalau antum mau, ingin mencapai kesempurnaan iman, di mana iman itu sempurna bulatnya seperti ini, itu dia yang tadi. Ini kan sempurna bulatnya tak? Ingin kita sempurna, iman kita memiliki kesempurnaan bulat seperti ini. Kalau memang di poin yang pertama kita selamat, di poin kedua kita selamat, masih banyak orang yang sudah rajin ngaji tidak selamat di poin yang ketiga. Pertanyaannya, kapan kita ingin kita selamat? Kapan kita akan keluar? Saudaraku, saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat terutama masalah lisan, yang Nabi mengatakan aktsaru ma yudkhilun nasan nara, yang paling banyak menyemuskan manusia ke neraka al-lisan, mulut, wal farju, dan kemaluan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan yang menjaga lisannya dan apa yang antara di kemaluannya, maka dia akan, saya jaminkan untuknya surga. Lihat bagaimana Nabi benar-benar memberikan motivasi kita untuk menjaga lisan kita. Mari kita tanya diri kita, sudahkah saya menjaga lisan? Ataukah saya termasuk orang yang hobi membicarakan saudara saya muslim dan muslimah? Kadang-kadang yang kita bicarakan saudara sadaging, sekandung kita, tadi bicarakan orang-orang yang dekat hubungan dengan kita, maksiatnya berlipat. Karena orang lain yang tidak kita tahu saja kita bicarakan maksiatnya, kita bicarakan aibnya, sudah dosa dan maksiat. Apalagi dia kalau dia saudara kita, apalagi dia kalau dia ustadz kita. Dan ini kalau kita tidak introspeksi diri, kita dibuai-buai oleh syaitan. Anda udah lama ngaji, Anda udah lebih baik dari orang lain, Anda itu salafi, Anda itu ahlu sunnah, Anda itu dilupakan syaitan kita tentang dosa-dosa kita. Dan tugas orang yang menasihati adalah mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Imam Hasan al-Basri mengatakan, engkau bersahabat dengan orang-orang yang selalu membuat engkau takut kepada Allah lebih baik daripada engkau bersahabat dengan orang-orang yang selalu membuat engkau merasa aman dari murka Allah. Ini perkataan Imam Hasan al-Basri. Maka takutlah kita kepada dosa-dosa kita. Mari introspeksi diri. Kalau kita mau jujur, nanti malam duduk di rumah 1, 2, 3, 4, 5, coba hitung. Mungkin antum tidak pernah melakukannya. Nasihat anak pada kesempatan yang coba di rumah. Nggak perlu tahu suami, nggak perlu tahu istri, lakukan sendiri. Apa ya dosa maksiat yang selalu berhenti? Tuh, 2, 3, 4. Kalau dapatnya 3 saja, itu udah hebat itu Pak. Karena manusia sekarang lebih daripada 3. Kalau dia mau jujur kepada dirinya, ini nggak boleh secara lisan, masih saya lakukan. Nggak boleh secara mata, masih saya lakukan. Ini nggak boleh secara telinga, masih saya lakukan. Ini nggak boleh secara tangan, masih saya lakukan. Pertanyaannya kapan? Kapan? Akankah kita undur terus? Dan mengundur-mundur itu adalah jebakan iblis, supaya kita tidak pernah bisa menjadi orang yang sebenar-benar beriman. Tentu harapannya kita berhasil, tentu harapannya kita bisa, tentu harapannya kita kuat untuk melakukan itu, dan bukan mudah. Hal yang terberat di poin yang ketiga bagi orang yang sudah rajin ngaji. Mudah-mudahan
Allah memberikan kepada kita semangat. Katakan amin. Allah memberikan kepada kita kekuatan. Katakan amin. Untuk berhenti dari hal yang kita sudah tahu itu haram, Allah nggak suka, Allah nggak ridho, Allah nggak mau, Allah tak izinkan, tapi kita masih melakukannya. Para ulama dahulu ketika melakukan kesalahan kepada Allah, sampai mereka tak berani menatap langit, karena saking malunya mereka kepada Allah telah berbuat maksiat. Sementara kita di depan api yang berkobar besar, disengaja dihidupkan api sehingga dikobarkan besar-besar, berbuat maksiat di sampingnya dengan bergitar dan mengatakan di sini senang dan di sana senang. Dan kemudian ada wanita, naudzubillah min dzalik, maksiat dilakukan di depan kobaran api. Tidakkah kobaran api membuat kita ingat neraka? Kenapa ada maksiat di sekitar kobaran api? Dan orang sekarang sudah melihat api sudah tidak ingat neraka, subhanallah. Taunya cuma happy. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mari. Ini nasihat yang ana tujukan pertama kepada diri ana sendiri. Sebelum ana mengatakannya kepada siapapun, saudaraku-saudariku, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslim, mari untuk kepentingan kita. Mari untuk keselamatan kita. Kapan? Jangan sampai kita tidak dilalaikan oleh iblis dari mengetahui dosa kita apa. Kalau kita merujuk kepada biografi ulama saleh, mereka sengaja datang kepada sahabatnya dan mengatakan, wahai sahabatku, tolong tunjukkan kepada saya kesalahan saya apa supaya saya perbaiki. Untuk saat ini sudah tidak ada orang-orang yang seperti itu. Namun mari, semua kita ingin selamat. Kalau kita membawa dosa yang kita istiqamah, continue melakukannya, kita keluar daripada keimanan yang sempurna. Karena syarat untuk menjadi yang sempurna imannya, tak lagi continue dalam dosa. Kalau ataupun terjerumus, sekali-sekali dan segera bertaubat. Segera dihiasi setelah itu dengan taubat, dan itu tidak mengulangi kesempurnaan iman. Karena tak ada manusia tanpa dosa. Seluruh Bani Adam berdosa, termasuk yang berbicara berdosa. Namun tidak boleh continue. Tidak boleh itu kita lakukan sekarang, hari ini, besok itu kita lakukan lagi, besok kita lakukan lagi hal yang sama, lusa kita lakukan lagi hal yang sama. Nggak boleh. Itu bukan sifat orang yang beriman. Mari introspeksi diri. Dan seperti yang tadi ana awali, kita yang tahu siapa diri kita, dan kita yang tahu perangai kita, dan kita yang tahu siapa kita sebenarnya. Kita bisa menjaganya dari istri kita, dari suami kita, namun kita tidak bisa menjaganya dari diri kita sendiri, apalagi dari tatapan dan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari saudaraku, muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, dan siapapun anda yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada, untuk menjaga keselamatan diri kita masing-masing, supaya kita bertemu dengan Allah menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin. 3 syarat tadi, mari introspeksi diri. Dan kemudian kalau seandainya ternyata dalam 3 poin kita lulus semuanya. Dalam poin pertama lulus, dalam poin kedua lulus, dalam poin ketiga lulus, tak ada lagi ustadz maksiat apapun yang saya continue melakukannya, alhamdulillah, berarti antum sudah sampai kepada kesempurnaan iman. Iman antum sudah sempurna. Namun kesempurnaan iman ini bisa kecil dan bisa membesar. Ini poin berikutnya. Kalau sudah sampai kepada kesempurnaan iman, dia bisa mengecil ketika dia dilakukan hanya yang wajib saja, ketika dia ditinggalkan hanya yang haram saja. Sempurna tapi kecil. Besarkan. Bagaimana cara membesarkannya? Amal soleh, amal yang diperintahkan namun tidak wajib. Itu cara membesarkannya. Kemudian tauhid semakin dalam, sehingga lisan kita keluar dari kesalahan syirik kecil, amalan kita keluar dari kesalahan syirik kecil, amalan kita selamat dari kesalahan kufur kecil yang dia adalah maksiat, amal kita selamat daripada kemunafikan kecil yang dia adalah maksiat. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik kata Nabi ada 3. Kalau ngomong dusta, selamat sudah dari dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, selamat. Setiap janji kita tunaikan janji kita. Wa idza tumina khan, diberi amanah, dia khianat, enggak lagi sudah. Amanah sebenar-benar amanah. Tak melakukan lagi yang namanya kesyirikan kecil, kemunafikan kecil dan
apalagi kekufuran kecil. Ya. Selamat dari situ. Maka semakin baik iman seseorang, semakin baik amal solehnya, semakin baik puasa sunatnya, semakin baik baca tilawah Al-Qur'annya, tidak diwajibkan Allah, namun semakin baik, maka keimanannya semakin besar. Dan disinilah manusia-manusia soleh berpacu. Disinilah orang-orang yang soleh, yang benar-benar soleh, saling ingin kalah mengalahkan di dalam besarnya keimanan dan kekuatan iman yang ada di dalam dirinya. Sehingga kata para ulama, ketika iman itu benar-benar kuat, yang ada di dalam hati itu hanya ingin mencari ridho Allah dengan apapun yang bisa dia lakukan. Maka kadang-kadang kita terlalu dibuai, Anda kan sudah sunat, silahkan berbuat maksiat, kata iblis, diikuti itu. Anda kan sudah puasa kan, nah, sekali-sekali berbuat maksiat, diikuti. Jangan. Yang tahu yang haram itu wajib berhenti. Adapun yang ibadah sunat ini hanya untuk memperbesar iman, bukan untuk kesempurnaannya. Oleh karena orang yang rajin beramal saleh dengan ibadah-ibadah sunat, tentu setelah dia berhenti dari yang haram dan melakukan yang wajib. Adapun dia terbuai dengan ibadah sunat dan belum berhenti dari yang diharamkan Allah, tipuan iblis. Tipuan iblis. Jangan kita terjerumus ke dalamnya, jangan kita masuk ke dalam jeratannya, yaitu kita rajinkan sunnah kemudian demi untuk melakukan yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu kata para ulama. Ada orang yang malamnya tahajud, padahal nggak wajib tahajud, namun siangnya masih melakukan yang diharamkan Allah. Ada orang yang puasa di siang hari, yang bukan Ramadan, puasa sunat, tapi malamnya dia makan di atas yang diharamkan Allah. Rezeki yang dia makan dari hal diharamkan Allah. Bukan begitu cara menjadi orang yang beriman. Cari orang yang beriman, yang haram wajib berhenti, yang wajib diamalkan dari amalan wajib dikerjakan. Setelah itu baru dia sempurnakan dengan amal soleh, ibadah amal soleh yang tidak wajib. Dia sempurnakan dengan puasa, semakin dia rajinkan. Sholat qobliyah ba'diyah semakin dia rajinkan. Sholat rawatib dia rajinkan. Sholat tahiyat masjid dia rajinkan kalau dia masuk masjid. Kemudian dihiasi dengan infak dan sedekah yang tidak wajib, semakin dia besarkan kualitas imannya. Namun wajib mencapai kesempurnaan, karena kalau yang diharamkan masih dikerjakan, hilang kesempurnaan. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Anda nggak nyangka aja suara Anda bisa sebaik ini. Demi Allah nggak nyangka. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Allah berikan kemudahan. Dan Anda tadinya nggak mau teriak-teriak Pak, akhirnya teriak-teriak juga. Ya, Anda ingin berusaha suaranya kecil aja, tapi nggak bisa-bisa. Memang karakternya itu mau diapakan gitu. Jadi secara materi nah rasa cukup segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan waktu yang tersisa beberapa kesempatan ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari antum. Kalau seandainya ada yang antum ingin tanyakan, Anda punya ilmu untuk menjawabnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, atau dari fatwa ulama yang Anda ketahui, yang akan jawab itu kalau seandainya Anda tahu jawabannya. Kalau tidak, tentu kita katakan Allahu a'la wa a'lam bis-shawab. Nah, silakan. Biasanya mana? Kertas ya? Baik. Yang ingin bertanya melalui kertas, barakallahu fiikum. Ustadz, bagaimana cara mengatasi hati yang keras dikarenakan konsisten di atas maksiat? Caranya berhenti dari maksiat itu, tinggalkan. Gimana caranya Ustadz mengatasi hati yang masih konsisten di atas maksiat? Oh, ceramah ini untuk antum lah yang masih seperti itu. Supaya bagaimana? Tinggalkan. Kalau tidak tinggalkan nggak akan bisa. Dan salah satu cara meninggalkan adalah meninggalkan kawan-kawan yang ngajak kita kepadanya. Dan itu cara yang paling hebat. Selagi antum berusaha meninggalkan tapi masih berteman dengan orang yang ngajak, nggak ada tuh. Maka menukar kawan penting, mengganti teman bersahabat sangat penting. Karena manusia secara fitrah terpengaruh oleh kawannya. Manusia itu punya fitrah saling pengaruh mempengaruhi.
Oleh karena itu, kalau masih di tengah orang-orang yang mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat, kita tidak akan bisa berhenti dari maksiat. Ganti sahabat. Kalau kita tahu mereka orang-orang yang selalu mengajak kita. Contoh satu, ghibah. Fulan selalu ngajak saya kepada ghibah, tinggalkan dia. Cari sahabat yang lain yang lebih baik dan tidak ngajak kita ghibah. Atau nasihati dia, saya mau berteman dengan Anda, tapi mohon maaf, saya sekarang berusaha untuk meninggalkan ghibah. Jangan pernah lagi ghibah di hadapan saya. Adalah Abdullah bin Abbas. Kenal nama Abdullah bin Abbas? Ahli tafsirnya para sahabat. Diundang di usia yang sangat belia di majelisnya Umar bin Khattab bersama ahli Badar dan yang lainnya. Ibunya mengatakan sebelum Abdullah bin Abbas berangkat ke majelis Umar bin Khattab, nasihat ibunya, wahai anakku, Umar tak boleh ada seorang pun menghibah di hadapannya. Kamu harus tahu itu. Hati-hati lisanmu. Pada Abdullah bin Abbas sudah luar biasa, tapi ibunya tetap mengingatkan, Umar itu orang yang tak ada seorang pun boleh ghibah di depannya. Pesan khusus dari ibu kepada Abdullah bin Abbas, dari ibu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Abbas. Itu artinya kualitas Umar, siapapun yang di hadapannya akan ada orang berani ghibah di hadapan Umar. Hebat Umar kan? Wajar kalau Nabi mengatakan, dimanapun engkau berjalan, syaitan menghindar dari jalanmu, wahai Utsman, wahai Umar. Karena tak ada satu maksiat pun di hadapan Umar akan yang tidak mendapatkan teguran keras daripada Umar. Sehingga ketika anaknya masih umur 20-an akan menghadiri majelis Umar, pesan khusus dari ibunya. Karena lisan itu sulit menjaganya. Boleh jadi terlontar, boleh jadi terlontar, mungkin itu yang ditakuti ibunya. Ya, di majelis Umar ternyata ada maksiat terdengar oleh Umar, itu akan bakal ditolak dan tidak dianggap sebagai orang yang pantas untuk duduk di majelisnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Inilah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya. Namun permasalahan kita adalah kita selalu melakukannya dan kita setengah-setengah hati meninggalkannya. Setengah hati meninggalkannya. Hati kita belum terlalu mau meninggalkan. Apakah karena kebiasaan, ataukah karena pekerjaan, ataupun karena lingkungan, kita nggak mau tinggalkan. Lalu dengan alasan ini, kan saya begini, kan saya begitu, kan saya begini, kan saya sudah zakat, kan saya sudah sedekah. Itu semua tipuan syaitan. Karena seluruh amal soleh kita belum ada jaminan diterima. Dan seluruh maksiat yang pasti kita lakukan sudah pasti dapat azab, belum tentu diampuni. Memang kita minta ampun, tapi belum ada jaminan pengampunan. Maka bahaya di mana kita tahu kita masih lakukan karena kepastian dimurkainya ada, kepastian dimaafkan yang tidak ada. Namun kalau amal soleh yang kita kerjakan, kepastian diterimanya belum ada. Kita tentu berharap diterima, tapi belum ada kepastian diterima. Oleh karena itu, tak ada orang yang boleh menganggap dirinya soleh. Kenapa? Karena amal soleh yang dia lakukan belum ada jaminan diterima, dan amal maksiat yang dia kerjakan belum ada jaminan diampuni. Lalu mana datangnya kesolehan? Kita punya maksiat, kita punya amal saleh, maksiat kita belum ada jaminan diampuni. Minta ampun kita sudah. Kadang-kadang kita menangis kepada Allah minta diampuni. Di dalam sujud kita, di dalam tahajud kita, di dalam sholat fardu kita minta ampun kepada Allah. Di dalam berjalan kita kadang-kadang minta ampun dan kita menangis kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi jaminan sudah diampuni nggak ada. Dari mana datangnya soleh itu? Oleh karena itu orang yang merasa dirinya soleh, tipuan syaitan, masuk lagi di dalam jebakan iblis yang luar biasa. Para sahabat saya tidak merasa dirinya soleh. Abdullah bin Mas'ud, tahu kita siapa Abdullah bin Mas'ud? Menasihati murid-muridnya dengan mengatakan, kalian kalau ingin meniru sahabat Nabi, tiru sahabat Nabi yang sudah wafat. Adapun kami ini yang masih hidup tidak aman dari bahaya fitnah. Itu Abdullah bin Mas'ud. Tidak merasa dirinya saleh, tidak merasa dirinya adalah sahabat Nabi yang harus ditiru. Saya sahabat Nabi, tiru saya. Nggak ada. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau ingin meniru, tiru sahabat Nabi yang sudah wafat. Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, tiru mereka karena mereka lah sahabat Nabi yang kalian disuruh untuk menirunya. Saya ini jangan, saya belum aman dari fitnah, bahaya fitnah. Itu Abdullah bin Mas'ud, tak merasa dirinya saleh. Lalu siapa kita di zaman kita serba fitnah sekarang ini? Saya soleh, tiru saya soleh, tiru saya. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Maka tinggalkan dan tinggalkan kawan-kawan yang selalu ngajak. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, tapi menurut ana sih nggak layak untuk dibacakan. Nah,
Anda hanya ingin mengingatkan yang bertanya. Sangat tidak layak pertanyaan ini antum tanyakan, ya. Ustadz, apa hukum menggibahi pelaku syirik di tengah-tengah kita? Kalau dia melakukan syirik terang-terangan, tidak ditutup-tutupinya syiriknya, boleh diribahi. Dan itu bukan bahagian daripada ghibah yang dosa. Tapi kalau dia melakukan syirik diam-diam, sembunyi-sembunyi, antum tahu lalu antum bicarakan, itu dia ghibah. Apa maksud syirik terang-terangan? Jelas-jelas dia berbuat syirik. Pagi-pagi ada patungnya, Tuhan minta duit, Tuhan minta duit, misalnya kan, lalu kita ghibahi, itu orang tidak punya Tuhan, tak siapa-siapa. Itu bukan ghibah. Kenapa? Dia terang-terangan syirik. Sebuah dosa yang orang tidak sembunyi-sembunyi lagi dan diamalkan, dikerjakan terang-terangan, dilihat orang, membicarakannya bukanlah ghibah. Bukanlah ghibah. Tahu kita tetangga toko kita misalnya, terang-terangan dia dibuatnya Tuhan di depan tokonya, Tuhan dia. Atau di dalam tokonya dibuatnya Tuhan, dibuatnya sesajen, terang-terangan dia mengerjakan. Lalu kita bicarakan, itu tetangga, itu pelaku syirik sebelah itu bukan ghibah. Termasuk yang bukan ghibah adalah membicarakan orang yang mujahirun fisqan. Dia tontonkan kefasikannya, dia tontonkan perbuatan dosanya. Tidak dosa untuk dibicarakan. Contoh, kita sebut nama seorang selebriti yang tidak menutup aurat, lalu kita katakan, anak nggak mau nyebut aja sebenarnya, lalu kita katakan jangan tiru orang itu karena dia buka aurat setiap hari di televisi. Boleh, itu bukan ghibah. Kenapa? Dia sudah terang-terangan dengan dosanya. Dia seolah-olah mengatakan, ini loh saya dengan dosa saya. Maka membicarakan orang seperti itu tidak dosa. Tidak dosa. Jadi kalau ada orang yang dosa itu dia pertontonkan, paham nggak? Paham mana saya maksud ya? Dan dia saja tidak menutupi aibnya, maka kita tidak berdosa membicarakannya. Tapi kalau dia tutup-tutupi, dia berbuat syirik tapi diam-diam, hanya kita yang tahu, lalu kita bicarakan ke orang, ghibah. Nggak boleh, karena dia ingin menutupinya, kita membukanya. Maka sesuatu yang tertutupi itu yang namanya aib. Tugas kita tutupi lagi lebih rapi, jangan dibuka. Dan syaitan berusaha untuk membuat kita membukanya. Karena tugas kita sebenarnya kalau itu aib yang tersembunyi, sembunyikan lagi. Usahakan jangan orang tahu, walaupun kita tahu. Imam Syafi'i mengatakan, wa ainaka in abdat ilaiha ma'aiba fasunha wa qul ya ainu linnasi a'yun. Matamu manakala melihat kesalahan saudaramu, tak sengaja melihat kesalahan saudara kita, jaga, kata Imam Syafi'i. Jaga, jangan kasih tahu orang lain. Dan katakan kepada matamu sendiri, wahai mata, manusia punya ribuan mata untuk melihatmu. Lisanaka in abdat ilaiha ma'aiba fasunha wa qul wa qul ya lisan wa qul linnasi alsun. Wa lisanaka la tadhkuru bihi aurata mri'in fa kulluka auratun wa linnasi alsun. Lisanmu jangan biarkan dia mengucapkan aib saudaranya yang tersembunyi tentunya, bukan yang dia pertontonkan. Ya, lisanaka la tadhkuru bihi aurata mri'in fa kulluka aurat. Di dalam tubuhmu terlalu banyak aib dan manusia punya ribuan lisan untuk membicarakannya. Ini nasihat berharga dari Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, agar kita rajin menjaga, tak sengaja terlihat kesalahan saudara kita tutupi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini pengalaman saya pribadi. Datang ke salah seorang rumah ikhwan, izin masuk ke toiletnya, ternyata di toiletnya aromanya aroma rokok. Kita sengaja ambil sampo, sabun, kita apa namanya? Kita sebarkan supaya kawan yang masuk berikutnya tidak mencium aroma itu. Demi Allah, ini pernah saya lakukan untuk menyembunyikan aib saudara kita. Karena namanya rokok kan aromanya agak tercium, gitu kita masuk aromanya rokok. Dan sengaja kita ambil sampo yang ada di situ untuk kita apa namanya, untuk kita tumpahkan, kita sebarkan, kita siram pakai air. Bagaimana supaya aroma rokoknya itu hilang? Karena itu aib. Yang kalau seandainya saudara yang berikutnya masuk ke toilet, dia tahu, oh ternyata kawan ini ngerokok ya. Bagaimana kita nutupnya? Kita tahu, tak sengaja kita tahu dia merokok.
Bagaimana kita menutupinya supaya yang datang berikutnya mau ke toilet lagi, kalau bisa nggak tercium lagi aromanya. Dan ini perintah Allah, dan ini perintah Nabi. Tahu kita aib bukan untuk kita bicarakan, tutupi. Karena dia pun merokok kan terang-terangan kan. Kecuali di depan antum dia ngerokok ini, bicarakan lah. Dia kan rokoknya diam-diam. Dia rokok di rumahnya, dia ngerokok di toilet dia sendiri. Diam-diam dia ngerokoknya. Kalau aib dia lakukan diam-diam, wajib ditutupi. Dan orang yang rajin menutupi aib saudaranya, Allah akan berikan kepada dia, Allah pun menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah pun menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang luar biasa. Kalau kita rajin menutup aib saudara kita, maka Allah tabaraka wa ta'ala menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Sebenarnya kalau kita jujur, kita ini bukan mahir berbuat maksiat sehingga orang tidak tahu maksiat kita, bukan itu saudara. Namun Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Demi Allah, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang menutupi aib kita sehingga orang lain tidak tahu. Karena Ia penyayang kepada kita, karena Ia pengasih kepada kita, Ia tutupi aib kita. Demi Allah, kalau orang tahu aib kita, nggak berani kita duduk di tengah-tengah mereka. Demi Allah, nggak berani duduk. Namun Allah masih sayang. Kita tembus itu maksiat itu. Kita tahu Allah nggak suka, Allah masih tutupi. Allah tutupi. Karena Allah itu pengasih dan penyayang kepada kita. Bukan karena kita mahir, saya pandai, saya berbuat maksiat orang tidak tahu. Bukan. Allah kalau mau membongkar di tempat yang tidak ada orang kita lakukan, Allah bisa bongkar. Oleh karena itu jangan merasa diri mahir berbuat maksiat sehingga orang tidak tahu. Allah yang masih sayang kepadamu. Dan jangan biarkan kasih sayang Allah itu berubah menjadi murka. Kemudian dia pertontonkan aib Anda kepada saudara Anda, sehingga Anda tidak tahu harus berada di mana ketika itu. Maka mari kita bermuamalah baik dengan Allah. Mari kita menjadikan pandangan Allah kepada kita benar-benar sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan ini nasihat kepada semuanya, termasuk yang berbicara. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sudah ada nih. Apa yang harus dipelajari ketika seseorang baru berhijrah dan bagaimana tahapannya? Yang tadi, pelajari akidah yang menyelamatkan Anda daripada syirik besar, kufur besar dan kemunafikan besar. Pelajari ilmu-ilmu mengamalkan ibadah wajib. Bagaimana ilmunya? Pelajari itu. Ya. Pelajari cara untuk menjauhi diri dari apa saja maksiat yang haram yang wajib ditinggalkan, pelajari itu dan tinggalkan. Tambah satu lagi. Apa yang setiap hari antum kerjakan? Harus tahu ilmunya. Apakah itu diizinkan untuk tetap dijalankan atau diharamkan untuk ditinggalkan? Misalnya Anda seorang pedagang, Anda dagang apa? Transaksinya bagaimana? Pelajari itu. Pelajari ilmunya, diizinkan untuk dilanjutkan atau tidak diizinkan untuk ditinggalkan. Karena sebagian orang ketika tidak peduli, setiap hari berbuat maksiat. Kenapa? Yang dia kerjakan maksiat. Namun dia tidak sadar itu maksiat. Kenapa? Dia tidak bertanya kepada ahli ilmu, apakah ini maksiat yang harus ditinggalkan? Dia hanya mengatakan lumrah saja, orang melakukan semuanya. Lumrah bukan takaran. Takaran itu qala Allah, qala Rasulillah. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, itu yang takaran. Adapun kebiasaan orang itu bukan takaran. Maka apa yang biasa kita lakukan setiap hari? Supaya apa? Supaya kita tidak terjumus berbuat maksiat setiap hari. Tanyakan itu. Anda punya transaksi, saya kalau transaksinya gini Ustadz, transaksinya gini. Tanyakan kepada Ustadz yang faham dan mengerti. Di kota antum tanyakan begini, apakah ini halal untuk saya kerjakan? Kalau kemudian Ustadz itu mengatakan ini halal secara syar'i, lanjutkan. Kalau Ustadz mengatakan ini salahnya di sini, nggak bolehnya begini, tinggalkan. Supaya dengannya hidup kita setiap hari tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa fenomena ketika hijrah karena mencari jodoh. Bagaimana menyikapinya? Antum jangan menuding isi hati manusia. Jangan sampai ada orang berhijrah karena mencari jodoh. Tahu antum dari mana?
Antum dari mana dia berhijrah ingin cari jodoh itu dari mana? Kalau hanya tudingan jangan. Tapi kalau dia yang mengatakan terus terang, dan siapa yang berani mengatakannya terus terang? Ana hijrah ini untuk cari jodoh loh. Siapa? Maka hati-hati, jangan tuding manusia. Ya. Kenapa? Karena kita diharamkan untuk menuding isi hati manusia. Oh dia karena ini, dia karena ini berhijrah gara-gara, nggak boleh. Kalau ingin bertanya, tanya saja. Ustadz, nggak boleh seorang berhijrah tapi ingin cari jodoh? Nanti ana jawab nggak boleh. Tapi ini sudah tudingan. Ustadz, fenomena ketika hijrah mencari jodoh ini sudah menuding isi hati manusia. Antum sudah melakukan kesalahan besar yang Nabi haramkan, nggak boleh. Apa? Menuding hati manusia. Ingin menyampaikan ini loh isi hati manusia, hijrahnya karena cari jodoh. Ana aja nggak tahu ada orang hijrah cari jodoh, Pak. Udah kemana-mana jalan-jalan nggak tahu ada orang hijrah cari jodoh. Antum tahu, masya Allah. Kapan antum tahu? Kenapa antum tahu? Dia kasih tahu? Atau antum nuding dia hijrahnya karena cari jodoh? Ana pun nggak tahu contohnya seperti apa sekarang orang hijrah cari jodoh itu. Maka nggak boleh. Nabi Muhammad SAW marah besar kepada Usamah bin Zaid ketika Usamah bin Zaid berbicara tentang isi hati seseorang. Maka nggak boleh. Jangan pernah menyibukkan diri dengan apa yang ada di isi hati manusia. Ya akhi, yang zohir saja kita sudah kewalahan ngurusnya, mau ngurus yang batin di dalam hati juga. Hebat kali kita. Habis waktu kita nggak selesai-selesai. Urus manusia dengan zohirnya saja. Dia hijrah, alhamdulillah. Soal niatnya bagaimana saja serahkan kepada Allah. Biar Allah yang ngurus isi hati, bukan kita yang ngurus isi hati itu. Wallahu a'lam. Ustadz, insya Allah sebentar lagi anak akan lulus SMK, dan di sekolah itu akan mengadakan konser dangdut yang pada kelulusan dan perpisahan sekolah, pada acara kelulusan dan perpisahan sekolah, dan setiap anak diwajibkan membayar sekian puluh ribu untuk tolong menolong di dalam maksiat tersebut. Lantas bagaimana sikap anak yang telah mengetahui bahwa masuk itu haram? Mohon nasihatnya Ustadz. Nggak bisa juga antum dari kajian tadi menyimpulkan apa yang harus antum lakukan. Masih harus bertanya juga, sehingga harus ustadz yang ngomong itu nggak boleh dikerjakan, nggak boleh sumbangan, nggak boleh ikut acara. Masih harus gitu juga kah? Apa gunanya ilmu yang dari tadi kita sampaikan? Antum sendiri sudah tahu itu maksiat. Bagaimana sikap saya ustadz? Memang ustadz mau mengatakan apa? Anak akan mengatakan seperti yang anak katakan tadi lagi. Antum tahu itu haram, caranya apa? Tinggalkan. Antum tahu nyumbang untuk maksiat itu haram, caranya jangan nyumbang. Mohon maaf kepada acara, mohon maaf. Oh nanti antum dikatakan sok suci, antum terserah. Yang penting bagi saya ingin mencapai kesempurnaan. Ini kalau antum ingin mencapai kesempurnaan iman. Karena sebagian orang ya sungkan kepada manusia, bayar juga. Sungkan kepada manusia, hadir juga. Sungkan kepada kepala sekolah, hadir. Bagaimana kalau saat itu malaikat mau datang menjemput? Kira-kira ana mau tanya antum aja nih, ya, jamaah Pekalongan, ada konser dangdut, antum hadir di situ lalu mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah ya? Jawab aja sendiri. Agak gampang itu. Orang-orang yang sulit mengatakan musik itu haram, tak tanya dia, ada konser seperti konser-konser yang ada sekarang, kemudian orang mati di situ. Menurut antum husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nggak akan ada yang berani jawab husnul khotimah. Di mana letak husnul khotimahnya? Ini menandakan bahwa musik, salah satu indikasi bahwa musik itu haram, bahwa konser seperti itu haram. Tak ada orang yang berani menjawab husnul khotimah. Anda sudah praktekkan di mana-mana. Sama dengan orang nonton di bioskop dengan film-film yang ada sekarang, yang katanya hiburan, yang katanya apa, lalu filmnya nebarkan aurat dan semacamnya, bukan suami istri pelukan dan semacamnya, lalu dia nonton mati di dalam
bioskop itu. Tanya ke mereka, kira-kira mati husnul khatimah atau mati su'ul khatimah? Belum ada sampai sekarang berani menjawab husnul khatimah. Semuanya menjawab su'ul khatimah. Maka jelas menonton dengan cara seperti itu diharamkan Allah. Baik di bioskop atau di konser-konser diharamkan Allah. Karena kalau kita wafat dalam keadaan seperti itu, tidak ada orang yang berani mengatakan husnul khatimah. Baik wafatnya. Kapan? Konser dangdut? Mana ada. Bagus wafatnya dia, Masya Allah. Kenapa? Di bioskop wafatnya. Lagi nonton film dari Amerika, dari mana gitu, wafat husnul khatimah, Masya Allah. Mana ada, Pak? Nggak ada. Nggak connect antara husnul khatimah dengan bioskop. Nggak connect antara husnul khatimah dengan konser. Tapi kalau dia, Masya Allah, sedang baca Quran wafat, Masya Allah, sedang kajian wafat, nah itu cocok dengan yang namanya husnul khatimah. Ini indikasi bahwa bioskop haram. Dengan cara-cara yang ada sekarang ya, haram. Walaupun ada ustadz yang katanya nasional ngajak-ngajak nonton bioskop, dia ngajak kepada yang haram, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan kita tidak ghibah karena dia menjaharkannya. Kita tidak ghibah, dia ngajak, kita ngajak juga untuk mengatakan itu haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau antum ngaji, jangan ngaji itu yang penting ustadznya ngomong ini dia amalkan. Ustadz itu memberikan rumus-rumus yang dengan rumus itu antum bisa jawab sendiri pertanyaan antum yang banyak pakai rumus itu. Seperti yang tadi lah. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan. Karena kajian kita sudah jelas itu ke arahnya kemana. Jadi gak perlu ditanyakan lagi sebenarnya. Jangan biasa disuapin terus, harus ada ustadz ngomong baru dikerjakan, harus ada ustadz bicara baru dikerjakan. Enggak seperti itu. Ya kita mengajarkan seperti ini agar kita tahu kaedahnya. Oh haram. Kalau ingin berarti harus ditinggalkan. Kapan? Ya sekarang juga harus ditinggalkan. Begitu. Bagaimana hukumnya menjadi makmum bagi imam masjid yang masih merokok? Maksiat dia untuk dia. Maksiat dia untuk dia. Kalau kita yakin bahwa rokok haram, dan memang haram, hukum yang paling sahih adalah haram, maksiat dia untuk dia. Antum mau cari imam tak ada maksiat, mau cari kemana? Hah? Mau cari kemana coba? Hatta di masjid yang antum anggap tersunnah pun imamnya masih ada maksiat loh. Cuman kita tidak tahu maksiat dia apa. Oleh karena itu Allah tidak bebankan kita dosa disebabkan imam berbuat maksiat. Ana selalu mengatakan begini, akhi, ukhti, sebenarnya sholat berjamaah itu sholat masing-masing. Ana ulangi, akhi, ukhti, sebenarnya sholat berjamaah itu sholat masing-masing. Kenapa ana katakan sholat masing-masing? Apa maknanya? Kita ngurus sholat kita. Imam ngurus sholat dia, saudara di samping kita ngurus sholat dia, saudara di samping kita ngurus sholat dia, yang di depan kita ngurus sholat dia. Kita ngurus sholat masing-masing dan pahalanya masing-masing. Makmum bisa dapat pahala 100% di saat imamnya hanya dapat pahala 10%. Sebaliknya juga bisa. Memang pelaksanaannya berjamaah, tapi sebenarnya urusan masing-masing. Paham yang anda maksud? Jadi sholat berjamaah itu pun sholat masing-masing. Kenapa? Kita sholat masing-masing. Namun rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, bangkit dari sujudnya harus ikut imam. Namun sholat kita masing-masing. Boleh jadi ada makmum yang sholatnya dapat pahala 90%, imamnya hanya 40%. Atau imamnya yang 90%, makmumnya 5%. Karena tak kemana-mana. Gitu. Kita tetap sholat masing-masing. Sehingga kita urus diri kita masing-masing, urus sholat kita masing-masing. Sholat imam urusan dia, sholat kita urusan kita. Namun cara menunjuk imam memang ada keterangannya dalam syariat, memang ada ketentuan dalam syariat. Kita amalkan di tempat yang kita bisa amalkan. Namun di tempat umum ya sudah, bukan milik kita dan kita tidak punya kuasa apa-apa di sana. Intinya adalah maksiat imam, urusan imam dengan Robnya, kita dengan Rob kita, dengan Allah urusan masing-masing. Ini yang anda katakan tadi, sholat berjamaah sebenarnya sholat masing-masing. Bisa difahami? Ya, wallahu a'lam. Oleh karena itu kalau kita sholat berjamaah, urus sholat kita sendiri.
Urus sholat kita sendiri, bagaimana sempurna, bagaimana benar bacaannya, benar gerakannya, khusyuk ketika mengucapkannya. Urus sholat kita masing-masing walaupun kita melakukannya berjamaah. Apa yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia mencapai kesempurnaan iman? Surga. Yang dia dapatkan adalah surga. Hadis sahih dari Imam Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kalau aku tinggalkan seluruh yang diharamkan Allah dan aku kerjakan seluruh yang Allah wajibkan, namun ku tidak tambah apapun. Nas tegas, seluruh yang diharamkan dia tinggalkan, seluruh yang diwajibkan dia kerjakan, namun yang sunat tak satu pun dia kerjakan. Lalu bertanya kepada Nabi, kalau dengan cara seperti itu saya wafat, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, iya. Kata Nabi apa? Iya. Sambil pergi meninggalkan Nabi dan para sahabat, dia katakan, demi Allah aku tidak tambahkan sedikit pun. Subhanallah. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah katanya, aku tidak akan tambahkan sedikit pun. Artinya apa? Sholatnya hanya sholat wajib, nggak akan ada sholat sunat. Puasanya hanya puasa wajib, nggak akan ada puasa sunat. Zakatnya hanya zakat wajib, nggak akan ada infak sedekah dan lain-lain, nggak akan ada. Hanya yang wajib-wajib saja. Demi Allah aku tidak akan tambahkan sesuatu apapun. Apa kata Nabi kita tercinta? Dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Dalam riwayat lain, sahih dari Imam Muslim, aflaha in shadaq. Dia pasti beruntung kalau dia jujur. Maksudnya masuk surga. Maka orang yang sempurna imannya surga. Kalau kalimat ini salah, semoga tidak salah. Kalimat-kalimat ana, kalau salah ana minta ampun kepada Allah, dan kalau benar semoga motivasi. Kalau kita sudah, akidah kita sudah benar, yang diwajibkan Allah sudah kita kerjakan dengan ilmu, yang diharamkan Allah telah kita tinggalkan, tiket ke surga sudah di tangan. Tapi serius, dan bukan pekerjaan mudah. Itu Nabi yang menjamin. Mau masuk surga, ini syaratnya. Seluruh yang diharamkan tinggalkan. Karena kalau yang tidak diharamkan Allah, makruh saja kita lakukan, Allah tidak marah kok. Allah tidak murka. Kalau kita tidak melakukan sholat sunat, Allah nggak marah. Ada orang nggak pernah sholat sunat seumur hidupnya, Allah nggak marah. Ada orang nggak pernah puasa sunat seumur hidupnya, Allah nggak marah. Namun Allah marah kalau antum ghibah. Allah murka kalau antum lihat aurat wanita. Allah murka kalau, coba lihat, kalau semua yang diharamkan Allah sudah dihentikan, kalau seluruh yang diwajibkan Allah telah dikerjakan, dan akidah kita selamat dan tidak terjerumus ke dalam syirik besar, la ilaha illallah, kita bertahan sampai kita menghadap Allah, apakah mungkin Allah akan menghadap? Gak mungkin. Nabi mengatakan pasti masuk surga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Ustadz, kalau lagi meninggal itu lagi nonton qasidahan, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Qasidahan itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang antum tonton? Ibu-ibu. Ya. Kadang-kadang gini Pak, orang ingin mengatakan musik itu haram dengan dalil qasidah. Padahal qasidah itu hanya 5% dalam hidup manusia, 90% lainnya rock, dangdut, tok pop dan semacamnya. Namun dia gunakan yang 5% itu untuk mengelabui orang lain, halal loh musik itu. Sementara yang dia kerjakan bukan yang 5% ini, yang dia kerjakan yang 95% yang tidak dia sebut. Apa iya orang yang mengatakan musik itu halal, dia hanya qasidahan halalnya? Hah? Enggak Pak. Baik, ana coba seperti ana coba di tempat lain, dan ini yang terakhir insyaallah. Ana akan coba, dan ini yang terakhir dinilai azza wajalla jawaban kita terhadap pertanyaan. Bagi orang yang masih ragu mengatakan musik haram, dengarkan. Dari 100% belantika musik Indonesia, berapa persen yang islaminya, berapa persen yang tidak islaminya? Dilihat dari sisi terdengar setiap hari, terdengar di rumah, terdengar di pasar, terdengar di mall, terdengar di angkot, terdengar di
berapa persen? Yang Islami berapa persen? Yang tidak Islami kira-kira berapa persen? Ayo coba. Ayo perkirakan berapa persen? 90 10. Berarti yang Islami 10. Yang tidak Islami? Oke? Atau ada yang protes? Terlalu banyak 10%? Hah? 3%. 3 yang Islami, 97 yang tidak Islami. Yang tidak Islami itu lihat liriknya, lihat wanitanya, lihat tanpa auratnya, lihat goyangnya, lihat. Yang tidak Islami? Oke. Ada yang lain? 10, 3. Ada yang beri nawar lebih tinggi atau lebih rendah? 5. Kita ambil di tengah-tengah. Lebih adil. 9, 3, 5. Oke, kita ambil yang 5%. Kira-kira setuju 5%? Tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi 10, tidak terlalu rendah 3, 5. Berarti belantika musik Indonesia hanya 5% yang Islami. Dilihat dari mana? Apa yang didengarkan, apa yang ada di angkot, apa yang ada di pasar, apa yang ada di mall, apa yang di rumah kaum muslimin, apa yang dihafal kaum muslimin, apa yang ada di TV kaum muslimin. 5,95. Kira-kira cocok? Berarti 5 yang Islami, 95 tidak Islami. Tinggalkan yang 5 dulu. Kita sekarang bicara yang 95%. Tinggalkan yang 5 dulu. Qasidahan dan religi dannya itu tinggalkan dulu. Kita sekarang bicara yang 95% saja. Bicara angka mayoritas musik Indonesia. Lalu lihat liriknya, lihat yang menyanyikannya, lihat goyangannya, lihat auratnya, lihat campur baur laki-laki perempuannya, lalu buat pertanyaan, ini yang 95% ini mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke neraka? Jawab sendiri. Saya sudah lakukan di mana-mana. Pekanbaru dan yang lainnya, tak ada yang berani menjawab mengajak ke surga. Demi Allah, tak ada yang berani menjawab yang 95%. Mereka selalu pakai yang 5% untuk menghalalkan yang 95%. Coba tanyakan kepada mereka, yang 95% yang Anda katakan tidak Islami tadi, ini mengajak ke surga atau mengajak ke neraka? Tak ada yang berani mengatakan mengajak ke surga, Pak. Terbukti bahwa haram. Dan kita lakukan ke orang awam, ke orang yang rajin nyanyi mungkin. Kita tanyakan ke mereka. Orang awam yang baru pertama kita bertemu dengan mereka. Ana tanyakan yang seperti ini, menurut antum, jawab dengan ilmu antum, dengan kemampuan antum sekarang, dengan ilmu yang sekedar yang antum ketahui. 95%, ada yang katakan 10, 90. Oke, 90%. Kalau dia katakan 10, 90. Kita bicara yang 90% dulu. Lihat lirik lagunya, percintaannya, lihat yang menyanyikannya, lihat goyangannya. Kira-kira yang 95% ini mengajak ke surga atau mengajak ke neraka? Terdiam semuanya, Pak. Semuanya terdiam. Karena tak ada yang berani mengatakan mengajak ke surga. Berarti mengajak ke neraka kan? Jalan hanya 2 di akhirat. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Iya, mengajak ke neraka. Cukup. Cukup itu untuk mengatakan haram. Ngeyel lagi dia. Yang 5% lagi gimana, Ustaz? Jawaban saya yang 5% Nabi tidak kerjakan, tinggalkan. Sudah selesai. Yang 5% dia nanya lagi. Yang 5% gimana, Ustaz? Yang 10% Nabi Anda tidak kerjakan, tinggalkan. Kalau Nabi Anda kerjakan, kerjakan, meniru Nabi. Nabi aja tidak kerjakan, Abu Bakar tidak kerjakan, Imam Syafi'i tidak kerjakan, Imam Ahmad bin Hanbal tidak kerjakan. Ngapain Anda kerjakan? Udah, Nabi tidak kerjakan, tinggalkan. Udah selesai urusan kita. Yang 95% haram, yang 5 Nabi tidak kerjakan, tinggalkan. Selesai. Namun ini cara yang paling hebat meyakinkan kaum muslimin musik itu haram. Karena mereka sendiri yang menjawab. Mereka tidak berani menjawab mengajak ke surga. Gimana caranya orang seperti itu mengatakan mengajak ke surga? Mengajak ke neraka, naudzubillah min dzalik. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalal menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berusaha mencapai kesempurnaan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan kita di yaumil hisab. Semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan semoga Allah tetapkan, kuatkan kaki kita di atas sirat sehingga sampai ke surga Allah
tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.